Oke, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di TFH edisi hari Jumat tanggal 4 Desember 2020. Ya, masih bersama Mas Tio Prasetyo, founder kita. Dan kita sambil menunggu narasumber kita, Dr. Nurfanda. Kita mau dengar dulu perkenalan dari Mas Tio seputar narasumber kita malam ini. Silakan, Mas. Ini aku lagi japri dia. Jauh. Kata Mas Budi apa hilang lagi ya? Iya. Hilang lagi. Disconnect. Nah, itu udah nongol tuh, Leo. Sorry. Bentar. Nah, udah masuk. Kan? Udah. Kedengeran? Ya, Benar. sip. Mantap. Alhamdulillah, semoga acaranya nanti hari ini lancar nih. Udah connect. Alhamdulillah. Amin. Ya. Oke, terima kasih semua yang udah hadir. Udah berapa sekarang, Mas? Kita sudah 66, Mas. Wah, alhamdulillah banyak. Oke. Malam ini salah satu narasumber kita nih juga dari grup Metabolic, masih dari grup Metabolic Conditioning. Grup untuk nakes yang kita buat itu untuk diskusi dan bimbingan seputar metabolic conditioning sebelumnya, yang alhamdulillah sekarang berkembang. Nah, ini salah satunya Mbak Fanda nih yang mau cerita pengalamannya terkaitnya. Nah, makanya nih Mbak Fanda tolong ceritain dong, nih kita pada kepo awalnya gimana, pertama Mbak Fanda kenal dari mana, terus apakah ada kendala-kendalanya dan sebagainya. Coba cerita dulu tolong Mbak pengalamannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Perkenalkan dulu, saya panggil aja Fanda ya, benar, terima kasih sudah panggil Fanda. Sebelumnya saya tahu KF ini dari Dr. Iskandar, karena waktu itu saya melihat karena beliaunya waktu itu saya lihat ada progresnya bagus banget gitu ya, kok bisa jadi cilik awake gitu, badannya jadi kecil, tadinya gemuk. Tadinya gemuk banget ya? Iya betul, tadinya gemuk banget, ya obesitas sentral. Sebetulnya saya nggak tahu beliaunya punya background sakit apa, ternyata Dr. Iskandar tuh punya diabetes gitu ya. Tapi saya juga tahu baru ketika ada perubahan, bagus sekali. Kebetulan kan anak saya juga ada problem obesitas yang banyak gitu ya. Obesitasnya bukan sentral aja tapi di mana gitu loh. Kemudian saya konsul sama Pak Is, gimana dong Pak Is, tolong dibantu. Ini aja ikut, tadinya kan nerangkan soal autofagi. Autofagi. Kemudian ikut aja ini KF, mau nggak diikutkan grup KF? Ya oke, enggak apa-apa. Lalu kan saya diperkenalkan dengan metabolik itu ya, grup metabolik itu, terus saya gabung join di grup metabolik itu kurang lebih tanggal 5 November. Tanggal berarti masih baru, masih lumayan baru. Hanya sebelumnya saya udah kenal Mas Tio, kenal Mas dari sebelumnya udah pernah ikut gitu. Jadi saya belum ikutan grup metabolik itu waktu itu. Lalu sering ikut seminar-seminar yang kaitannya dengan metabolik, Dr. Pipe biasanya sama Dr. Kobal ya yang isi. Dari analisa mereka kayaknya bagus sekali ya. Terus ya saya gabung. Dan alhamdulillah ini sudah mengikuti beberapa waktu udah lumayan signifikan ya, pada baru ikut beberapa hari atau minggu mungkin ya, tapi hasilnya wah alhamdulillah. Apalagi kalau mungkin itu pun kami belum mengikuti sesuai protokol, gitu ya, hanya masih dicampur-campur lah pokoknya, KF campur-campur sesuai kemampuan kita lah, karena kan kebetulan sebetulnya kita yang mau diprogram dulu kan anakku. Tapi bapak sama ibu kan harus mendukung, jadi kita ikut-ikutan juga KF begitu. Iya, caregiver-nya harus mendukung. Iya betul, ngasih contoh dulu. Betul. Begitu kurang lebih Mas Tio. Ya langsung Mbak, silakan. Ya, mangga Mbak. Kita tampilin. Oh iya, oke. Ya ini
pada malam ini saya mencoba untuk menyampaikan sedikit saja tentang harmoni itu keseimbangan supaya kita nanti bisa hidup sehat apalagi di zaman pandemi ini dikaitkan nanti dengan metabolik dari Tio, okay. Lanjut. Iya. Ini bagaimana sebetulnya sehat dan bugar. Jadi kita sebetulnya tidak hanya sehat tapi juga harus bugar ya. Nanti bisa di ini sendiri oleh teman-teman di sini. Kemudian ada apa sih sehat itu? Sehat itu menurut WHO mungkin sudah yang grup ini sudah banyak yang tahu. Jadi sehat itu sebetulnya harus kita sehat secara jasmani, mental, dan spiritual begitu ya. Maaf ini saya nyampaikan singkatnya ya karena mungkin teman-teman sudah pandai-pandai. Gak apa-apa Mak, kita semua butuh yang basic-basic nggak apa-apa. Ya. Kalau ini lanjut Mas Budi. Ya, ini tentang sehat yang didefinisikan oleh WHO, bahwa sehat itu harus seimbang antara kesehatan jasmani, rohani, spiritual kita. Lanjut Mas. Ya, ini mengenai sehat. Jadi ada ini keterangannya sehat jasmani itu apa? Itu keseluruhan kita berjalan normal yang memang terkait yang sering Mas Tio dengung-dengungkan bahwa kita memang harus ada keseimbangan fisiologi begitu ya supaya kita bisa hidup sehat. Kemudian secara mental, kesehatan mental itu adalah ketika kita berada dalam keadaan tentram dan tenang sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalani hubungan positif dengan orang lain. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari, tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Ya, jadi banyak sekali imbasnya kita tidak sehat dalam kondisi mental kita. Kemudian kesehatan sehat secara spiritual itu merupakan komponen tambahan pada pengertian sehat dari WHO dan memiliki arti penting dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bermasyarakat dan sebagai kehidupan individu dan juga dalam mendapatkan pendidikan formal maupun informal, kemudian seperti kesempatan berlibur, mendengar alunan lagu dan informasi, kemudian musik itu siraman rohani di semua agama itu merupakan suatu dalam rangka untuk memenuhi sehat spiritual kita. Lanjut Mas Budi. Nah, ini ada satu saja yang saya tarik dari sebetulnya banyak ya dari kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan mental. Ini kenapa saya ini sedikit saja, tidak terlalu banyak karena akhir ini apalagi di masa pandemi banyak sekali di jalan-jalan itu orang-orang yang mengalami sepertinya itu di sekitar kita. Jadi salah satunya adalah psikosis. Nanti kalau di ICD-10 itu psikosis masuk dalam diagnosa F20 ya sebenarnya. Gejalanya itu antara lain sulit berkonsentrasi, kemudian gangguan tidur, gelisah, kemudian suka merasa curiga, lalu gangguan berinteraksi dengan orang lain, berbicara melantur dan tidak sesuai topik atau tidak fokus, lalu suasana hati menurun atau depresi. Kalau yang sudah parah kadang sampai ada pengen bunuh diri, itu biasanya Halo? Halo, Bu Nurvanda? Nanti tidak jatuh dalam keadaan gangguan bipolar atau schizofren itu ya yang lebih parahnya adalah itu gitu. Nah, ini terkait dengan sindroma metabolik. Ini mohon maaf ini saya mungkin kayak nggak nyambung ya. Lanjut Mas Budi. Nah, ini kaitannya dengan sindroma metabolik. Ini sebetulnya adalah kondisi anak kami. Jadi dengan kondisi seperti ini, berat badan sekian 103, kemudian tinggi badan 165, lingkar pinggang 117,
tekanan darah 140/90. Ini pernah saya ukur ketika dia masih SMA, kita ukur dalam pemeriksaan UKS. Saya sempat kaget loh, kok ternyata anak sempat tinggi tekanan darahnya. Kemudian gula darah waktunya 112. Lanjut, Mas. Nah, ini kemudian saya berkenalan, konsultasi dengan Dr. Iskandar tadi, kemudian sering baca-baca juga tentang KF, LS gitu ya. Itu ketika itu kami bergabung tanggal 5 November 2020 dan memang harus belajar banyak ya. Saya jadi ingat pelajaran biokimia dulu, bukunya Harper yang besar. Itu ngapunten, saya dulu memang termasuk mungkin ini ya agak-agak gimana gitu, jadi sampai di repeater biokim sampai menunda kuliah tuh cuma biokim doang, belajar setahun gitu loh. Ingat saya ngulang dulu. terus ya. Iya, benar, sampai sekarang masih lupa aja. Masih lupa juga udah diulang. Ya, Untungnya sekarang ada Mas Tio, ada Dr. Iskandar yang mengingatkan kembali ya untuk itu. Kemudian ya mungkin kemarin-kemarin saya sering ya konsul sama Mas Tio, Mbak Aim juga itu yang sering saya konsulkan, Mbak Aim. Kemudian Mas Budi juga kadang-kadang saya suka tanya-tanya. Kemudian juga beberapa waktu lalu sempat sering banget ikut seminar ya, terutama yang tertarik sekali itu tentang fatalitas COVID itu ya, luar biasa. Cuma sayangnya kenapa teman-teman saya sepertinya tidak banyak memperhatikan hal itu ya, sangat sayang sekali sebetulnya, padahal itu bagus banget gitu loh. Kemudian ya karena saya kalau lihat di grup-grup teman-teman dokter yang lain-lain kan ada tuh ya di grup angkatan saya atau di alumni saya, kok nggak keto kelihatannya mereka belum terpapar apa tidak memperhatikan ini seperti itu. Kemudian dari belajar itu dari seminar kebetulan terjadilah keluarga kami itu confirm sekitar 5 orang waktu itu ya. Kebetulan itu om dan tante tidak tertolong karena memang mereka komorbid. Jadi yang satu memang sudah HD, kemudian confirm, kemudian satunya lagi om itu jantung. Kemudian ada satu lagi adik saya, adik itu sama confirm juga karena kebetulan om sama tante ini dan saya untung sempat hubungi. Jadi ketika positif pertama kali, confirm pertama kali, saya sempat tahu persis ceritanya. Lalu saya kebetulan baru dengar juga ini Dokter Piprim cerita. Tapi saya mungkin dengarnya nggak full banget gitu ya. Pokoknya yang tak kena tuh bisa. Waktu itu saya bilang, puasalah kamu, saya bilang gitu. Karena supaya nanti virusnya tidak bisa berkembang biak. Kalau kita makan nanti mereka kan banyak glukosa, mereka senang banget. Saya bilang, buatlah dirimu nggak disukai sama virus itu, saya bilang gitu. Alhamdulillah dia nurut. Jadi selamat, malah supaya cepat, dan saya bilang supaya cepat. Saya nggak tahu benar apa enggak waktu itu ya, saya bilang. Pokoknya kamu supaya cepat 23 jam puasa, tapi minum air putih enggak apa-apa, tak bilang gitu. Saya waktu itu belum kenal IHA soalnya ya. Jadi yang saya baru tahu itu hanya puasa dulu, fastingnya dulu. Pokoknya kamu puasa 23 jam. Kalau kuat hari pertama dan hari kedua dilakukan. Jadi 1 jamnya itu waktu 1 jam kamu buat buka, makan tapi kalau bisa makannya jangan ada karbo sama buah. Udah makan ayam, apa daging, apa telur, apa ikan, terserah kamu, tak bilang gitu. Terus ya alhamdulillah pas 1 hari terlewati kuat, terus lalu dilanjutkan lagi hari kedua sama. Lalu yang hari ketiganya saya turunkan, udah kamu puasa 16 jam aja. Saya bilang gitu. Alhamdulillah ketika itu hari Kamis dia itu confirm, hari Selasanya sudah confirm, hari Selasanya sudah negatif. Wah, saya juga kaget, nggak percaya ya sebetulnya. Kok, ya Allah, kok bisa ya loh gitu. Alhamdulillah, karena dia juga nurut gitu ya sama saya. Ada yang lain juga supaya kalau yang komorbid kan karena kita nggak ini ya, nggak punya apa namanya kapasitas untuk ke sana. Tadi kalau saya kan ada gejala sih, dia ada batuk, ada sesak, sempat diisolasi juga di rumah sakit. Dan kita masih bisa hubungan. Gitu. Cuma waktu itu saya belum kena IH. Ya alhamdulillah dia akhirnya negatif. Kemudian ini yang cerita lainnya juga, ya walaupun waktu itu mungkin kita KF-nya saya masih asal-asalan ya, nggak sesuai dengan KF yang sesuai dari Mas Tio yang sarankan seperti itu. Kemudian untuk keluarga kami sendiri ini, lanjut Mas Budi.
Untuk keluarga kami sendiri ini saya istilahkan adaptasi. Adaptasi bukan karena adaptasi kita pakai masker, kehidupan new normal, enggak. Jadi ini adaptasi metaboliknya kita supaya kita bisa bagus sehingga kita bertahan dari semua lah, nggak hanya corona ya, semua penyakit, saya kira gitu. Nah ini kami melakukan beberapa pengukurannya di sini untuk saya, suami saya, dan anak saya itu. Jadi ketika tanggal 28 November itu kita sudah ikut program KF. Cuman ya itu karena saya pas program KF itu banyak banget ya protokolnya, terus apalagi itu belum sempat saya baca full, jadi cuma sepotong-sepotong aja saya baca cuma yang pertama. Pokoknya yang penting ini programnya anakku kudu turun dulu berat badannya kudu bagus, karena apa? Dia kan gemuk, terus kita punya program nanti kalau konsul lagi ke dokternya ya kita harus berikan surprise sama dokternya kalau bisa menurunkan berat badan jadi mendekati seimbang walaupun dalam waktu yang agak lama gitu loh, karena setiap bulan kan kita kontrol mau berikan surprise lah untuk dokternya gitu loh. Nah, kemudian kita juga ikutan nih, jadi bapak ibu sama ayahnya ikutan. Nah, nanti mungkin bisa dibahas Mas Tio nih kalau kondisinya kayak seperti ini tuh bagaimana? Apakah kami sudah sampai ke fase ketosis? Mungkin belum ya Mas ya. Karena juga masih baru, masih belajar banyak. Cuman yang kelihatan banget saya juga heran baru beberapa hari yang kita ikut KF ini, sebetulnya yang kita jalani rutin adalah yang fasting yang 16 jamnya. Itu insya Allah bisa lah kita ya. Cuma yang agak sulit nanti ketika refillnya itu kan kadang-kadang makanannya bagaimana kita kan belum ini banget ya. Belum ready. Jadi makanan apa yang ada di rumah aja yang ada. Tapi kita benar-benar sudah mengurangi glukosa atau karbohidrat. Cuma ada beberapa juga yang belum bisa begitu. Nah, karena kan masih penyesuaian juga ya, adaptasi juga begitu. Nah, ini untuk anak saya ini lumayan, kemarin dari dia lingkar pinggangnya aja 117, sekarang sudah bisa menurun 113. Lalu tadinya berat badannya 103,5 dalam beberapa hari ya, ini mungkin ini 1 minggu hari lah. 1 minggu lah. 1 minggu ya. Ini 113. Tensinya sebetulnya saya ada bersyukur kemarin. Jadi sebetulnya sebelum join ke KF juga saya udah menerapkan, Kak, kamu harus begini, harus ikut programnya. Ini bagus loh programnya dari teman Bunda. Nanti kamu diawasi sama teman Bunda. Saya bilangnya begitu supaya dia semangat. Ada yang kamu mau diikutkan KF, maksud saya dia ikut grup gitu ya, tapi dia nggak mau apa nanti aku dinotifikasi terus katanya gitu. Ya sudah, Bunda yang ikut, kamu yang Bunda awasi, sudah saya bilang gitu ya. Artinya berjalan seperti itu. Ya ini kemarin ketika kita lakukan pemeriksaan dengan Prodia, ini waktu terakhir tanggal 20, saya lupa, kira-kira 5 hari yang lalu lah. Ini gula darah puasanya 88, kemudian trigliseridnya 218, asam uratnya 10,8. Saya juga kemarin belum begitu baca yang jadi untuk pemeriksaan laborat yang disarankan untuk evaluasi ya dari program KF itu belum tak baca. Ternyata di belakang itu ada ya tentang keton ya, kita harus berusaha juga keton kita tuh berapa. Kemarin saya tanya ke Prodia tapi petugasnya malah bingung, keton itu apa tuh dok lah. Bingung. Ya malah bingung lah ya. Sudah lah nanti aja Pak, nanti ini juga belum saatnya, masih lama, tak bilang gitu aja. Lanjut Mas Buki. Nah ini mungkin sudah mau selesai, jadi mungkin dari beberapa pengalaman kami juga saya juga baca-baca mungkin hal ini terkait juga ya dengan ancestral lifestyle itu. Jadi mungkin seperti 5 pilar itu ya yang ada di KF. Jadi sebetulnya manfaatnya sering puasa, gimana? Mungkin kita dulu sering puasa, tapi puasa kita kan biasanya karena puasa sunat itu kan Senin Kamis. Dan saya biasanya kalau puasa itu harus sahur gitu ya. Kalau nggak sahur saya nggak kuat, biasanya begitu. Tapi alhamdulillah kemarin saya sendiri nyoba, karena kebetulan kemarin kan Kamis,
Kamis tuh saya review terakhir kali itu malam Kamis itu berarti Rabu malam tuh jam 8. Terus saya terakhir kali review, terus saya besok mau puasa Senin Kamis, terus saya niat nanti kitanya membangun nih, mau sahur dulu jalannya gitu. Tapi bablas, bangunnya kesiangan. Jam 5. Di sini kan jam 4 kurang sudah adzan subuh, ketinggal. Jadi saya jam 4:30, jam 5 baru bangun. Ya udah, akhirnya saya Bismillah niatkan puasa. Alhamdulillah 23 jam ternyata lumayan juga ya. Puasa 23 jam seperti yang KF ajarkan itu, wow. Lumayan sekali, tapi enak. Kemarin sih memang agak berat ya, tapi ini kan hari Jumat, ini sudah mulai terasa enak sih, nggak capek, nggak ngantuk gitu ya. Biasanya saya kalau hari Jumat itu habis zuhur itu langsung rasanya ngantuk. Ini enggak. Kemudian yang kedua, pilihannya itu mungkin makan sangat rendah karbohidrat ya. Jadi memang porsinya protein hewaninya lebih dibesarkan lebih diperbanyak daripada nabati. Nah, itu mungkin yang kita agak sulit ya. Karena biasanya orang Jawa itu kan suka sekali tempe sama tahu. Nah, itu nanti makanan wajib lah istilahnya ya. Kalau nggak ada itu nggak semangat makannya. Jadi kita bisa mulai kurangi lah porsinya. Kita mulai perbanyak apa yang hewani begitu ya. Kemudian tinggi aktivitas tubuh. Nah, ini kita memang harus banyak kegiatan, olahraga lebih baik dari dulu. Kalau saya sendiri, kalau aktivitas mungkin banyak ya, karena saya kebetulan sejak pandemi ini mungkin ada beberapa waktu lagi dokter juga yang nggak punya ini ya, asisten rumah tangga. Demikian pula saya. Jadi sejak pandemi itu semua asisten saya stop semua. Kita di rumah betul-betul kita nggak berani pakai asisten yang dari luar kota ya, karena resiko juga. Jadi semua gotong royong. Tapi ya walaupun gotong royong, biasanya yang paling dapat tugas kan emaknya ya. Dari pagi sampai pagi lagi. Wah, makanya semua pekerjaan tuh dikerjakan ya, lumayan lah. Tapi ada juga hikmahnya pandemi bagi dokter mungkin ya. Jadi pasiennya sedikit, jadi lumayan. Saya malah seperti dokter siapa tuh, saya malah kalau di klinik malah bisa istirahat, bisa buka WA. Biasanya kalau di rumah malah nggak bisa, kerja terus itak gitu ya, nggak bisa diam. Karena saya memang nggak bisa lihat yang nggak rapi gitu ya. Itu mungkin masuk kegiatan. Cuma kalau untuk olahraga terus saya agak males ya. Paling bisanya cuma males dan waktunya khusus itu belum begitu rapi sekali. Kalau anak-anak sudah bisa, anak-anak bisa karena mereka kan ada waktu luang banyak. Setelah sekolah daring, mereka bisa olahraga, bisa sepedaan, jalan-jalan, itu terus mereka rutin ininya olahraga. Tapi kalau saya sendiri terus terang aja mungkin karena sudah kehabisan tenaga ngurus rumah, kerja pula di puskesmas, melayani pasien, akhirnya ya paling saya kalau olahraga murni kalau ingat aja. Jadi saya malah konsentrasinya pokoknya makannya dulu aja, saya kurangi benar karbohidratnya. Olahraganya kan kita sambil kegiatannya. Saya kalau di puskesmas itu, puskesmas kami cukup besar, saya kadang-kadang muter dulu di situ sambil olahraga. Dan saya senang jalan, karena saya nggak bisa naik sepeda motor, nggak bisa nyetir mobil. Jadi kalau kemana-mana saya senangnya jalan kaki, kalau nggak terlalu jauh. Gitu ya. Saya senangnya seperti itu kegiatannya. Kemudian yang pilar keempat itu kendali stres ya. Kalau menurut saya yang juga harus kemarin kalau nggak salah saya pernah baca ada yang berpikiran positif. Tapi kalau menurut saya nih sebetulnya antara pemikiran positif dan negatif itu dalam kehidupan kita sehari-hari harus tetap ada. Tapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara yang positif dan negatif tadi. Selain itu ya ikhlas, sabar, syukur jelas ya. Kemudian tidur yang berkualitas. Nah ini mungkin tidur berkualitas ini masing-masing orang beda-beda ya. Ternyata kalau di KF kalau nggak salah tuh minimal 7-8 jam ya. Kalau saya sendiri sebetulnya jarang-jarang bisa tidur segitu. Karena biasanya saya tidur jam 10, nanti bangun lagi jam 3, paling 5 jam ya tidur ya. Karena biasalah pekerja rumah tangga gitu ya. Ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, mudah-mudahan teman-teman semua, kita semua selalu diberikan kekuatan ya sama Allah, bisa menjaga, dan mungkin juga nanti bisa diberikan masukan oleh suhunya Mas Tio, bagaimana sih yang harus kita lakukan, atau mungkin secara metabolik, secara fisiologi itu
dalam menjaga kesehatan baik jasmani, rohani, mental, spiritual kita tuh kan terkait sebetulnya ya dalam metabolisme kita, baik dari yang kita makan maupun yang kita lakukan sehari-hari. Mungkin demikian dulu dari saya. Tentunya masih banyak yang kurang. Pesan saya tetap harus keep fight, stay safe, stay hot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Thank you. Mas Tio, mic-nya bisa on, Mas. Oke, simple, ya kan? Tidak ada technical, jadi santai aja, Bu Vanda. Iya. Emang cari pengalaman aja kok. Iya. Aku baru nggak kalau ternyata ini fresh from the oven loh. Ya, justru ya aku seneng yang kayak gini karena aku bisa mulai ajarin dari basic lagi. Karena kita harus selalu mengulang basic. Kadang-kadang orang udah ya yang bukannya lupa sih, cuma kadang-kadang lupa desain awal protokol apa gitu, kadang lupa nanti ya itu sendiri juga mau aku ingatkan lagi besok hari Minggu. Makanya kalau bisa nanti Mbak Vanda ajak teman-temannya yang belum pernah KF atau nggak kenal itu apa KF, yang mau itu nonton rame-rame deh, insya Allah. Dan juga aku harapkan para senior juga yang sekarang nonton juga, walaupun nanti aku ngulang dari basic banget, tapi aku mau jelasin why ketosisnya dan proses adaptasinya. Jadi aku mau nanti hari Minggu itu membuat make sense. Pagi-pagi berusaha awam ya. Aku bilang walaupun aku membagi dua menjadi awam dan nakes, siang nakes, awam, tapi semuanya aku berusaha awamkan. Tapi kalau misalnya nggak awam, masih belum awam juga, mohon dimaafkan karena aku karena aku masih belajar. Tapi ya alhamdulillah, mudah-mudahan yang sering ikut TFH udah ngeliat perkembanganku pelan-pelan membuat analogi. Ya nggak tahu, cukup sederhana nggak sekarang maksudnya? Sudah banyak kemajuan, sudah banyak sederhanakan ya, saya lihat. Saya kan rajin ikut-ikut gitu ya Mas ya, setiap hari. Bahkan belum pernah ngeliat aku 2016 kayak apa. Oh belum. Mungkin banyak yang 2017 yang aku masih alien banget. Aduh, susah banget. Jadi dulu kendalaku tuh, aku tuh dulu awalnya sih memang awalnya kan aku buat kan dulu karena Alif ya. Awalnya KF itu kan karena aku buat karena Alif, semua itu kan karena Alif. Alhamdulillah banyak yang bisa pakai juga. Alhamdulillah banyak yang ada perbaikan. Terus aku desain sedemikian rupa protokolnya sebagai gradual fasting adaptation awalnya, karena kan bagaimanapun juga kan adaptasi tadi kan coba Mas digeser slide-nya ke apa? Yang awal yang apa? Adaptasinya ketosis itu. Yang mana tuh Mas? Slide tadi? Mbak Panda. Yang sehat itu kah? Yang dari Kemenkes? Bukan yang oke deh, yang gini. 5 pilar. Oh, 5 pilar. Oke. Nah, oke. Jadi ancestral lifestyle itu yang membuat make sense apa itu ketosis. Nanti aku bakal jelaskan hari Minggu lebih detailnya. Ya kalau di grup metabolic conditioning mungkin Mbak udah kenyang ya, dilemparin jurnal sama aku, dilemparin biokimia, dilemparin fisiologi bisa-bisa. Mudah-mudahan nggak stres di grup. Enggak, santai aja. Sabar-sabar ya. Itu soalnya kalau di grup itu aku buat latihan, aku ngelempar yang berat-berat, tapi nanti dari aku ngeluarin ilmuku di metabolic conditioning itu, nanti kalau udah dikeluarin dari kepalaku, aku bakal putar otak ceritain ulang di TFH tapi secara alaminya. Tapi yang penting aku udah pernah keluar aja. Karena udah ada yang karena kan tujuannya aku bikin grup itu kan supaya juga ya kan di situ kan banyak banget ya. Maksudnya kan udah dari segala bidang lah, ada profesor, ada dosen, semuanya yang dari yang udah KF dan yang belum KF, dari yang baru tahu metabolic conditioning. Itu semua itu justru aku malah mencari pertanyaan-pertanyaan gitu, apa yang membuat mereka tidak make sense dengan KF itu apa. Jadi aku bisa menjawab secara fisiologi, karena kan di situ kan semua nakes, semua dokter-dokter. Jadi aku
belajar menjelaskan secara fisiologi untuk mereka, tapi aku juga lagi pengen berusaha belajar menyederhanakannya di TFH gitu atau SFH. Jadi karena kan nggak pernah aku keluarin, aku nggak pernah belajar cara nyederhanainnya. Jadi aku senangnya kenapa di sana banyak nakes yang non KF atau yang baru mulai KF atau bahkan belum KF sama sekali. Kenapa? Biar aku ditanya macam-macam, kayak kemarin nanya masalah kolestasis, masalah nanya protein dan ginjal, masalah apa semua tanya itu penting buatku, bukan. Jadi sebenarnya itu kayak apa ya? Kayak aku tuh harus refresh gitu loh. Kalau nggak aku nanti terlalu advance. Yang lain nggak ngejar gitu loh. Jadi udah terlalu jauh kita ngomong kemana-mana, tapi basic-basicnya lupa lagi. Jadi ya itu betul kata Mbak Wi, aku butuh dipancing gitu loh. Makanya bagi yang udah KF di grup Metabolic Indonesia yang sebut yang sudah jalanin KF, maksudku jangan bete kalau ada pertanyaan-pertanyaan dasar. Justru kalau malas jawab biar aku yang jawab gitu loh. Karena aku yang butuh latihan gitu. Jadi kalau itu kan gampang kan aku udah ngerti ya. Yang udah lama pasti ngerti, tapi kan bisa belajar juga nanti caraku menjelaskan dari awal itu seperti apa. Nanti bisa digunakan untuk menjelaskan orang lain, atau misalnya ada kendala-kendala apa, cara aku menjelaskan di grup tersebut bisa digunakan untuk lain. Jadi kayak buat belajar ulang tuh tujuan awal itu buat grup itu karena kan yang paling kritis pasti kan nakes dong, yang paling kritis yang pertanyaan berbobot kan. Nah itu dia yang aku senang dari grup itu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kritis, yang apa, jadi buat aku latihan jawab gitu loh. Maksudnya gini, semua ada di kepala, tapi kalau nggak dikeluarin percuma gitu loh. Maksudnya aku harus harus sering latih. Nah makanya harus di counter terus. Nah ya betul. Nah makanya aku juga mau cerita dikit nih mengenai ancestral lifestyle. Ya mungkin ini bakal diulang lagi nanti di mana di acara besok minggu lebih detail pakai slide ya. Aku juga tadi siang habis bikin slide. Ini contohnya ancestral lifestyle ini. Ancestral lifestyle itu sebetulnya cara kita melihat seseorang dimanapun di muka bumi saat belum modern. Kan bumi kita itu kan sebetulnya luas ya. Dan seperti kita ketahui vegetasinya kan berbeda-beda. Vegetasi itu artinya gini, ada suatu jenis, ada flora dan fauna tertentu yang tidak berada di tempat lain, misalnya seperti itu, bener kan? Kita kan nggak di bumi ini kan perbedaannya kan keberagaman vegetasi, flora, fauna itu kan sangat luas. Nah manusia ini kan ditaruh di seluruh muka bumi. Nah tapi aku nanti mau menunjukkan bahwa guidance kita untuk hidup di bumi itu, walaupun kita di grup metabolic conditioning membahas berbagai hal yang misalnya sangat ilmiah, sangat maksudnya gimana ya, bikin orang stres lah. Kita belajar fisiologi manusia, desainnya manusia itu gimana, tapi ternyata menjadi manusia itu simple. Menjadi manusia itu ternyata nggak harus pintar gitu loh, nggak harus untuk sehat itu untuk sehat atau survive lah di muka bumi itu ternyata nggak harus pintar seperti kita sekarang. Kalau sekarang kayaknya kita harus banyak belajar macam-macam supaya kita gimana ya ikhtiar kita untuk sehat saat ini ya. Kita udah dari mulai ya, kalau dokter pasti belajar lebih intens lagi mengenai apa itu sehat ya. Kalau yang awam-awam mungkin baca dari artikel dan sebagainya, ilmu yang disebar di internet, di mana semua belajar, kita semua ikhtiar untuk mencari mana yang sehat. Artinya kita semua info kita dapat, kita milih, kita decide yang baik untuk kita. Kadang kita perlu trial and error, dan kadang kita juga perlu belajar dari kesalahan kita ya, berkali-kali lah gitu loh. Maksudnya kita semua ikhtiarnya dengan belajar kalau saat ini. Tapi apakah berarti kita yang infonya udah menyebar selama ini, udah semua orang informasi bisa bermacam-macam, cara untuk sehat juga bermacam-macam, betul nggak? Kita kan maksudnya infonya banyak banget lah. Kita semua punya pilihan untuk memilih cara kita sehat masing-masing lah, gitulah. Intinya kayak gitu. Tapi kenapa aku mengajukan ancestral lifestyle ini ya itu, karena aku selalu berpikir nggak adil kalau kita yang pintar sekarang cuma kita yang bisa sehat, gitu loh. Maksudnya kalau kita ilmunya, Mas Tio ilmunya segitu banget, masih sehat, tahu apa yang dilakukan. Aku juga masih ikhtiar loh. Aku masih ikhtiar,
Bukan berarti aku manusia, walau itu pasti yang bisa badannya ini apa gini-gini ya. Ini hasil ikhtiar ya, alhamdulillah kalau berhasil. Alhamdulillah kalau yang lain juga ikut berhasil. Tapi semuanya serba ikhtiar. Tapi aku tuh yang nggak berani ngutak-ngutik itu sejarah. Maksudnya aku nggak, apapun yang aku pelajari, aku selalu nggak mau menyalahi sejarah gitu loh. Aku nggak mau nanti akhirnya apa yang aku jelaskan, teori apa yang aku berikan, tapi ternyata dipatahin oleh sejarah. Tapi kok orang manusia dulu bisa gini, Mas? Kok manusia bisa gini, Mas? Lah aku repot nanti. kalau aku nggak bisa mempertahankan fisiologi basicnya manusia itu seperti apa, aku yang repot gitu loh. Maksudnya menambahkan sesuatu yang aku nggak bisa mempertanggungjawabkannya nanti, itu aku paling nggak berani. Nah, makanya kenapa aku bilang manusia itu di bumi nggak mungkin jendela makannya sama seperti orang modern sekarang, bisa 3 kali sehari. Itu harusnya semua orang sepakat dong. Sepakat nggak? Apakah benar manusia di bumi ini dari dulu makannya 3 kali sehari? Apakah benar gitu loh? Bahkan manusia dari pagi itu sarapan, bisa makan dulu sebelum dia berburu. Apakah benar gitu? itu kan yang aku kenapa nggak berani ngutak-ngutik sejarah itu kan karena itu. Jadi yang aku bilang ancestral lifestyle ini 5 pola yang mencerminkan gaya hidup ancestral. 5 pola di saat normal ya. Normalnya dulu sering berpuasa atau sering berpuasa ini artinya gini. Mereka itu makan tidak pernah dalam jendela makan yang lebar. Karena yang sudah pasti pagi hari yang paling sulit. Pagi hari paling sulit karena belum ada makanannya. Masalah waktu kapan mereka menemukannya itu bervariasi tergantung kondisi. Ada kadang affluent lebih di mana-mana buruannya lagi banyak. Kadang mereka juga mengalami scarcity. Itu yang decide alam. Manusia cuma bisa ngikutin dan berusaha survive, itu aja. Kita nggak tahu, tapi memang berganti-ganti terus antara affluent maupun scarcity, itu berganti-ganti terus. Jadi sifat alam itu dulu benar-benar seasonal. Kalau kita tahunya sekarang buah musiman, kalau dulu memang musim itu benar-benar berpengaruh ke kehidupan manusia. Ada orang yang hidup di 4 musim, ada orang yang hidup cuma 2 musim, ada yang 1 musim. Ya namanya bumi ya. Nah, jadi yang paling terpengaruh sama musim ini lebih ke, walaupun mempengaruhi ke arah animal kingdomnya, ya faunanya juga kepengaruh dari musim. Tapi yang paling terkena ialah dari floranya, maksudnya dari vegetasinya. Vegetasi pasti berubah, pasti availability dari vegetasinya, maksudnya dari tumbuhannya pasti terpengaruh oleh musim. Jadi agak sulit kalau sepanjang tahun ada. Contohnya seperti buah. Kalau kita sekarang tahunya musim itu kan berarti buah musiman. Musim ini baru keluar. Kalau dulu itu vegetasinya yang musiman. Jadi manusia itu gimana caranya bertahan sepanjang tahun gitu loh. Itu yang aku nggak berani ngutak-ngutik. Makanya pada saat pindah kedua, makan sangat rendah karbohidrat, ya otomatis di alam ini yang rendah karbohidrat sudah pasti sumber hewani, karena karbohidrat asalnya dari nabati. Kenapa sumber hewani lebih diutamakan daripada nabati? Ya karena secara sejarahnya dia yang tersedia sepanjang tahun, yang dari tumbuhan seasonal sifatnya, karena itu alam, geografis gitu loh. Itu aku nggak berani ngutak-ngutik juga. Nah, terus tinggi aktivitas tubuh, artinya aktif bergerak. Ini juga aku nggak berani ngutak-ngutik. Aku nggak berani. Udah santai-santai aja, udah sedentari aja, udah nggak usah banyak kegiatan. Yang penting nggak makan karbo aja udah cukup. Itu juga nggak bisa juga karena normalnya orang nggak makan karbo kan berarti kan dia harus bergerak mencari makanan ya, bukan menunggu makanannya panen atau apa, enggak. Dia harus bergerak, artinya dia harus mencari makanannya. Artinya aktivitas fisik adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari dan apa istilahnya unconsciously gitu. Tidak ada. Kalau kita sekarang mungkin ngajak orang olahraga, ajak orang aktif, itu kan membutuhkan motivasi. Kalau nggak olahraga nanti kamu sedentari ini loh. Tapi kan kalau secara ancestral lifestyle kan kita nggak perlu nyuruh orang untuk bergerak. Kalau dia nggak bergerak gimana dia mau makan gitu loh. Itu yang satu hal yang makanya apa namanya?
nggak mungkin lah kalau pilar ketiga ini nggak ada gitu loh. Dan yang keempat, contohnya kendali stres, seimbang, positif ya. Sebetulnya aku nggak tahu sih masalah yang dihadapi orang di masa lalu. Tapi yang pasti kayaknya psikososial stresnya nggak seperti sekarang. Makanya tadi kalau Mbak bilang nih tadi apa? Geser ke psikosis, yang psikosis itu tadi yang ya, pada describe. Coba ditunjukin dulu. Nah, nih. Nah ini nih, ini juga ini agak spesial nih. Agak spesial di kondisi pandemi nih. Ini kan mulai meningkat saat ini, Mbak. Pada saat pandemi ini. Ya, nggak bohong. Bagaimanapun juga kondisi pandemi memberikan stres yang lebih dibanding sebelum pandemi. Dan juga kondisi pandemi menurunkan stres resistan. Nanti nggak masuk ke stres resistan. Ya. Jadi contohnya gini. Ya anggap aja 2017, 2019, aku dengan rutinitas olahragaku yang ini aku ya, dengan rutinitasku aku 4-5 kali nge-gym seminggu, terus 2-3 hari istirahat, itu rutinitasku. Tiba-tiba awal-awal tuh aku karena gym tutup ya, kalau nggak salah 3 bulan lah, anggap aja 3 bulan ya kemarin ya, April, Mei, Juli apa? Aku nggak tahu 3 atau 4 bulan, aku lupa lah. Aku kemarin udah mulai nge-gym kapan. Itu begitu aku balik ke gym, satu yang aku rasakan, angkatanku turun. Pasti semua yang nge-gym juga ngerasain pada saat balik itu angkatannya turun. Iya. Terus yang kedua baru main sebentar, resting heart rate-ku cepet banget naiknya. Biasanya aku main kayak gini santai gini, tiba-tiba cepet ngos-ngosan gitu. Cepet deg-degan. Maksudnya cepet failure lah. Kayaknya ada penurunan nih kapasitas kemampuanku. Yang ketiga, yaitu repetisiku turun dengan beban yang sama. Tadinya anggap aja aku bisa dengan beban sekian aku bisa repetisi 15, ini 10 pun aku udah fail. Kayaknya akumulasi laktatnya cepet banget nih jadinya. Padahal percaya nggak? Padahal aku di rumah aku tetap olahraga walaupun pakai body weight exercise. Tapi ya jelas beda kalau kita udah biasa angkat beban. Kan ya kalau yang udah sering nge-gym kan pasti kan kemampuan angkat bebannya kan di atas berat badan sendiri. Ya. Berarti sebelum pandemi aku anggap aja memiliki stres resistanku, artinya kemampuan aku menahan stres nilainya anggap aja kita kasih nilai 100 lah dengan rutinitas yang aku nambah. Dan mungkin kalau dibanding dengan 2018, 2019 stres resistanku lebih tinggi daripada 2018. 2020 di awal mungkin waktu belum ada pandemi aku menuju lebih tinggi dibanding 2019. Tapi karena pandemi aku jadi sedentari. Begitu aku sedentari, karena tubuhku tidak diberi stres seperti yang biasanya, aku mengalami penurunan stres resistan. Jadi anggap aja aku tadinya nilainya 100, anggap aja ini kemampuan aku nahan stresku 100, perkiraanku ya, ini kasar-kasarnya dari failureku dan sebagainya, aku cuma punya 70%. Dari tadi 100%, aku cuma punya 70%. Jadi aku melakukan apapun, aku cuma mampu melakukan 70%-nya dari sebelumnya. Ini yang terjadi. Dan itu nggak bohong. Makanya aku bilang, stres resistansi itu didapatkan dengan usaha. Contohnya itu kita gini. Contohnya kita Mbak Fanda deh. Mbak Fanda kan kalau ngikutin protokol kan memang harus startnya 16/8 dulu kan. Iya, betul. Artinya Mbak stresnya cuma 16 jam anggap aja. Stres Mbak itu cuma 16 jam. Karena bagaimanapun juga puasa itu stres loh. Yang bilang puasa bukan stres siapa? Iya. Puasa itu stres kan? Makanya kan Mbak nanya, aku kuat nggak ya? Ternyata kuat, alhamdulillah. Berarti kan Mbak kuat nggak ya dengan stres gini? Sama aja kayak gini. Aku kuat nggak ya ngangkat 10 kilo? Jadi menganalogikannya mudahnya gitu. Kuat nggak ya? Aku ngangkat 10 kilo, stres 10 kilo dalam hal exercise. Itu berarti kita berbicara apakah aku memiliki resistansi sekuat itu pertanyaan besarnya. Makanya kita bertahap di protokol itu selalu bertahap. Makanya aku bilang gradual adaptation to fasting artinya apa?
Kok feedback aku ya? Mas Budi? Nggak pecah aja, Mas. Halo Mas Budi? Iya, Mas. Enggak, aku dengar suaraku sendiri ya? Agak pecah aja dikit. Biasanya Aku bisa utuh. dengar suaraku sendiri ya, kenapa feedback ya? Harusnya sih enggak ada sih, Mas, aman. Apa di handphonenya Mas Tio Oke deh, aku di itu lanjut aja aja? deh. Nah ini aku nggak tahu nih kenapa aku bisa dengar balik. Nah, ini enak nih sekarang suaranya. Oke, aku Ini suaranya udah enak nih. udah enak. Udah utuh nih. Bassnya mantep. Nah, Mas? Bassnya udah mantep. Halo? Ya, ya Mas. Mas Bud? Halo, halo. Ya, Suaraku jelas nggak? jelas Mas. Suaraku jelas nggak? Jelas. Suaranya Jelas Mas, jelas, jelas. Jelas, Mas Tio. Jelas ya, oke. Ya, oke aku lanjut aja. Ya, soalnya suara Mas Budi di aku jadi putus-putus. Wah, Nah, kayaknya jadi tempat gini. Mas Tio kayaknya. Jadi gini, Ya. jadi desain awal dari protokol KF itu ialah gradual adaptation to fasting. Karena fasting itu merupakan suatu bentuk stres ke badan. Tujuan awalnya ialah apa? Untuk membuat kita mendapatkan stres resistansi. Itu rahasia dari itu. Karena kenapa orang sekarang merasa lebih sehat? Karena untuk menciptakan stres resistansi dengan puasa itu dipermudah dengan cara ketosis. Artinya kalau kita puasa tapi kita tidak kena lemak di badan kan sulit. Contohnya dulu sebelum KF misalnya. Sebelum KF misalnya, orang kalau puasa harus dengan sarapan dulu atau sahur dulu karena dia harus ada cadangan glikogen Sahur. untuk sama dia puasa dia nyuplai gulanya sendiri, sahur lah. Jadi sahur dia kalau dia makannya cukup banyak, glikogennya cukup, terisi di liver, itu bisa nyuplai misalnya sampai jam berapa gitu. Jadi dia nggak langsung lemes gitu loh, karena kan gulanya ada. Nah kalau fasting yang tanpa sahur benar-benar anggap aja bukan Ramadan, nah anggap aja puasa tapi benar-benar bangun dari pagi, skip sarapan walaupun bisa minum, itu kan sebetulnya kita kan nggak bisa ngandelin glikogen karena cadangan glikogen di liver kan terbatas. Nah, jadi logikanya ya manusia kalau dalam kondisi tidak makan, dia kan harus bisa mengenal lemak di badannya sendiri. Benar dong? Nah, tujuan ketosis itu sebetulnya itu. Kenapa aku bilang ketosis itu keeper, menjaga? Karena keeper itu artinya keeping puasanya. Artinya puasa itu kalau kita tidak kenal lemak di badan itu konyol. Maksudnya lucu dong, kita punya tangki bensin namanya lemak, tapi otak nggak kenal, badan nggak bisa pakai, malah lemes terus walaupun lemaknya banyak. Kan itu suatu hal yang konyol bagi manusia kalau dia harus melalui jendela puasa. Misalnya kalau sekarang memang sih kalau mau dibilang jendela puasa mah sekarang puasanya diniatin, karena sekarang zaman modern hampir nggak mungkin nggak ada makanan. Jadi kalau puasanya memang niat. Kalau puasa karena nggak ada makanan hampir nggak mungkin ya sekarang ya, hampir nggak mungkin ya. Makanan pasti ada, tapi kita aja yang nggak mau makan aja, betul nggak? Karena kita ada ikhtiar sehat, atau karena kita memang menjalankan ibadah. Nah, bermacam-macam jenis puasa sekarang itu diniatkan, bukan karena nggak ada makanan. Tapi yang make sense itu ya di masa lalu. Kapan sudah pasti nggak ada makanan? Ya kalau kita di hutan, di alam bebas gini, gimana kita mau makan dari pagi? Kan satu hal yang nggak make sense gitu loh. Gimana kita mau makan dari pagi? Itulah makanya kenapa pentingnya tubuh mengenal body fat-nya sendiri sebagai tangki bensinnya. Itu pentingnya itu kelihatannya di masa lalu, bukan sekarang. Sekarang nggak ada pentingnya sih sebenarnya. Aku selalu bilang ketosis itu nggak ada apa namanya, nggak ada penting-pentingnya di zaman sekarang. Kalau mau butuh gerak, mau butuh tenaga dari pagi pun sekarang itu kita bisa kasih supply dulu, gula dulu, karbo dulu, gula.
untuk nge-support kita. Nanti kalau kita gulanya udah mulai turun lagi, kita makan lagi. Kan sekarang mudahnya kayak gitu. Tapi kalau kita ikutin di masa lalu kan sulit kayak gini, harus dipaksakan orang makan karbo itu kan sulit. Kan hampir nggak make sense. Hampir nggak masuk akal. Makanya aku bilang kenapa ketosis, why ketosisnya itu ialah karena ketosis itu keeping kita bisa kenal body fat, keeping kita otaknya bisa kenal lemak. Kenapa? Ya karena kan kalau di grup metabolic conditioning aku udah kasih gambarnya blood-brain barrier secara fisiologi nggak ada transporter lemak, adanya transporter glukos, laktat, dan transporter laktat bisa digunakan untuk keton. Itu kan fisiologi. Tapi yang agak lucu sebagai otak itu sebagai central control dari seluruh tubuh manusia kan lucu kalau otaknya nggak bisa di tangki bensinnya, nggak bisa kontrol tangki bensinnya dan update tangki bensinnya sendiri lemaknya. Ya, secara fisiologi nggak ada akses lemak ke atas. Tapi kan setelah dikonversi jadi keton, akhirnya kan secara nggak langsung kan, ya keton itu kan juga dari lemak. Akhirnya kan otak kena tangki bensinnya. Nah itu baru masuk akal gitu. Maksudnya kalau otak boleh kena lama tangki bensin walaupun lewat keton, itu baru masuk akal. Yang nggak masuk akal kalau otak nggak boleh kena sama sekali. Itu nggak masuk akal gitu loh. Makanya ketosis itu kita lihat normal itu ya karena secara aku jelaskan di grup metabolic conditioning, karena secara fisiologi lucu dong kalau kita mendesain suatu mesin yang master controllernya malah nggak bisa akses bensin, kan agak lucu gitu loh. Gimana sih dari engineering kalau kita coba deh orang yang desain mobil atau desain apa motor, masa yang motor utamanya yang penggerak mobil tersebut nggak bisa lihat tangki bensinnya, kan agak konyol gitu loh. Yang desain siapa gitu loh, kok malah nggak boleh gitu loh. Dia harus misalnya motornya itu harus pakai bensin yang setiap saat diisi kurang lebih, tapi bensin yang gedenya, bensin yang di belakang mobilnya, tangki bensinnya dia nggak bisa kenal. Jadi dia kalau yang mesin lain yang mungkin bisa pakai bensinnya utama, tapi yang ini harus harus 3 kali diisi bensin setiap hari. Yang depan anggap aja motor utamanya malah pakainya anggap aja bensin A. Yang lainnya bisa pakai bensin B yang lebih gede tangkinya. Yang bensin A ini yang cuma sedikit itu bolak-balik diisi. Jadi berhenti di pom bensin isi lagi. Kan kok lucu ya kalau desainnya kayak gitu ya. Aku sih sebagai engineer kayaknya nggak masuk akal kalau misalnya kalau tubuh manusia itu desainnya yang motornya yang kontrol lokomotor kita, yang kontrol heart rate kita, yang kontrol segala fungsi di tubuh kita semua melaporkan ke otak dan otak mengontrol kembali afferent system. Kalau aku jelasin di grup metabolic conditioning kan lucu kalau si master control ini bisa sampai nggak kenal tangki bensin utamanya. Bener nggak? Masuk akal nggak sih kalau yang kita gitu? Iya. Itulah makanya aku bilang, itulah aku bilang kenapa ketosis itu kipernya, kenapa keton itu jangan dianggap suatu benda aneh atau apa gitu loh. Karena fungsinya cuma supaya otak bisa kena tangki bensin, nggak ada apa-apanya. Dan efeknya setelah kena tangki bensinnya sendiri, stres yang diberikan lewat kita tidak makan, yang sebelumnya mungkin sulit karena stres puasa ini. Karena puasa itu bagaimanapun juga stres. Jadi kalau kita nggak makan itu kita stres, kalau badan kita nggak bisa comply dengan cara menghasilkan energi yang dibutuhkan. Tapi ternyata sekarang kok enteng. Kok sekarang puasanya setelah nggak makan karbo kok puasanya mudah, nggak susah. Nah itu dia yang membuat kenapa aku bilang ketosis itu kipernya. Ya. Oke, kembali ke 5. Ini masalah psikosis ini masalah ini nih, masalah global saat ini, pandemi karena berbagai macam hal. Ya kembali ke 5 pilar Mas Budi. Nah, itu aku bilang dan tanpa ilmu manusia itu tidak perlu stres berlebih mungkin di masa lalu. Ya stres, aku nggak bisa ngebayangin kalau kita di alam liar di hutan apa sih yang stres kita. Ya mungkin kadang kita takut diterkam macan atau pokoknya kita takut oleh predator lain deh yang ada, karena dulu mungkin manusia bukan predator paling unggul, kita sekarang predator unggul. Kenapa? Karena kita punya teknologi untuk ngalahin spesies apapun lainnya di bumi. Kita punya teknologi berkat otak kita, kepintaran kita
Walaupun kita tidak secepat larinya macan, tapi kita bisa kabur sekarang naik motor atau naik mobil, macan nggak bisa ngejar. Anggapannya gitu ya. Karena kalau sekarang ini predator, kita dianggap sebagai predator paling tinggi di mata rantai makanan karena apa? Karena kita punya teknologi. Kita jadi predator. Jadi secara hukum biologi kita menjadi predator nomor 1 di muka bumi ini saat ini. Bukan karena fisik kita. Secara fisik kita mungkin di rantai yang keberapa yang lemah. Kalau secara fisik ya, kalau mau diadu secara fisik, manusia itu gampang banget diburu sama macan. Manusia itu gampang banget dikalahkan oleh hewan-hewan buas di hutan di alam liar. Tapi yang membuat manusia jadi penguasa bumi itu bukan karena kemampuan fisiknya. Ototnya manusia itu walaupun kita kelihatannya wow banyak bodybuilder, coba suruh bodybuilder ke hutan, suruh nantangin, berani nggak dia deketin macan? Gue punya otot nih, berani nggak lawan gue? Nggak ada yang berani lawan macan. Berani nggak nyemplung di sungai banyak buaya? Nggak berani. Karena kita itu justru spesies, kalau aku bilang kita itu spesies lemah. Kalau dari sisi fisiknya kita nggak ada apa-apanya sama hewan lain yang lebih banyak predator lain di muka bumi yang jauh lebih superior dibanding kita kalau dari ciri-ciri fisiknya. Tapi kenapa kita jadi predator paling unggul di muka bumi saat ini, kita menguasai bumi? Karena otak kita bisa punya teknologi untuk mengalahkan mereka, itu intinya. Jadi ternyata motor utama kita itu bukan larinya kita, bukan gigi kita yang harus paling tajam, bukan cakar kita yang harus lebih tajam supaya bisa makan hewan lainnya. Enggak, otak. Udah nggak sih, sepakat nggak sih kita semua bahwa otak itu rahasianya manusia? Kenapa kita jadi makhluk paling mulia lah? Kita makhluk paling mulia karena otak kita paling penting kognitif kita. Sepakat nggak sih semuanya? Sepakat. Iya dong. Coba dianggap aja deh, kalau kita ada masalah sama otak, kayaknya fungsi kita ada yang kurang gitu di muka bumi. Misalnya kita bermasalah dengan otak karena suatu hal, misalnya kita kecelakaan atau apa lah, naudzubillah, jangan sampai. Pokoknya kalau otak udah kenapa-napa, itu kayaknya quality life kita turun gitu loh. Kita nggak butuh jadi pelari maraton atau menjadi pemain basketball terkenal. Semua itu kalau otaknya udah bermasalah, selesai nggak fungsinya itu semua? Iya. Selesai kan? Apa hebatnya kita kalau otak kita udah nggak bener? Nah itu dia aku bilang, makanya rahasia itu selalu, manusia itu selalu di otaknya. Makanya aku bilang agak konyol kalau aku sebagai engineer agak konyol ngeliat kalau otak nggak boleh ngeliat tangki bensinnya yang paling besar di tubuh, yaitu lemak. Padahal lemak itu sumber tangki bensin terbesar. Padahal kalau cuma gula aja, memang gula penting, tapi cadangannya dikit banget gitu loh. Yang bisa menyumbangkan gula ke darah kembali cuma glikogen yang cuma cadangannya 80-100 gram. Yang mungkin dalam waktu 26-28 jam kalau nggak diisi glikogen, nggak diisi gula lagi, glikogennya kosong secara fisiologi. Kan itu suatu hal yang konyol gitu kalau misalnya nggak kenal. Nah, oke. Berarti itu semua ancestral lifestyle. Berarti itu semua gaya hidup yang masuk akal di masa lalu, gaya hidup ya. Ini aku ancestral lifestyle itu gaya hidup, cara buat kita melirik gaya hidup. Normalnya mereka dulu seperti itu, tidak selalu makan. Normalnya tidak selalu makan. Jendelanya mungkin variatif, tergantung season, tapi mereka tidak sering makan. Dan kalau dimakan sudah pasti dominasinya yang sepanjang tahun tersedia, bukan seasonal. Dan nggak usah disuruh bergerak, mereka pasti aktif fisik. Ya. Dan untuk manajemen stres, pasti mereka lebih baik. Jauh dah, ya pasti beda lah. Tahu sendiri kita tinggal di, nggak usah bayangin hutan deh. Orang yang tinggal di kampung sama orang yang tinggal di kota, kira-kira stresnya tinggi yang mana? Orang tinggal di kampung sama orang tinggal di kota, stresnya tinggi yang mana? Ya udah gitu aja. Itu baru analogi yang paling simpel loh, nggak perlu sampai technical banget, nggak perlu kayak jurnal. Semua orang pasti bisa jawab kan? Iya. Semakin sederhana lingkungannya dia hidup, psikososial stresnya harusnya makin rendah. Itu di kampung yang udah dapat. Gimana kalau di hutan? Harusnya
yang kalau kita kan semua punya apa ya, kalau kita di kota ini ya kita pengen punya achievement, punya target apapun itu, walaupun hanya dengan kendala itu semua itu pengaruh stres banyak. Itu aku nggak bisa ngajarin, itu semua orang punya stres sendiri, semua orang harus bisa handle sendiri. Tapi harusnya gimana caranya kita menyelaraskan seperti orang di masa lalu yang sangat sederhana, yang stresnya nggak tinggi dan stresnya juga bersifat intermittent, artinya tidak sering-sering. Intermittent itu artinya ya pastilah mereka stres kalau mereka ketemu predator atau mereka harus berburu secara apa ya, di daerah yang lokasinya misalnya banyak predator yang bisa memangsa mereka juga, tapi mereka cari makan, atau mereka bertemu dengan kawanan lain yang asing tidak dikenal misalnya. Jadi pasti ada stresnya, tapi aku yakin intermittent sifatnya, bukan setiap saat, bukan chronic stress seperti sekarang. Apalagi seperti pandemi. Pandemi ini malah lebih suatu situasi khusus yang membuat stress resistan setiap orang turun semua. Tadinya kita bisa begini, sekarang kita nggak mampu segitu. Kayak aku udah contohnya dari 100% jadi 70%. Nah, mungkin makanya Mbak tadi nulis tidur yang berkualitas ini kan aku nggak perlu ngajarin. Kalau di masa lalu kan orang kan nggak ada lampu ya, atau di hutan aja kan nggak ada lampu. Gelap itu ngapain nongkrong lama-lama gitu ya. Oke, manusia kan menciptakan api, mereka ada pelindung apa-apa. Tapi mau nongkrong di depan api yang itu berapa lama? Ada apa? Gitu. Kan enggak. Ya normalnya sih mereka nggak tidurnya mungkin kalau aku bilang aku di sini usahakan sebelum jam 10, ya susah juga dibilang di masa lalu mungkin jam 8 pun jam 7 udah tidur kali. Ngapain lama-lama begadang di kondisi udah gelap? Itu kan hal yang apa namanya natural gitu, nggak usah diajarin. Makanya aku bilang di masa lalu untuk melakukan 5 hal ini ialah sesuatu yang natural tanpa ilmu, betul nggak sih? Iya. Sepakat nggak sih kalau melakukan ini tuh nggak pakai ilmu? Iya dong. Betul nggak sih? Sangat. Yang membuat mereka melakukan ini, apakah mereka udah pernah ketemu aku kasih protokol 5 pilar, apa alam yang membuat mereka seperti ini? Alam. Nah, itu loh yang maka bilang 5 pilar ini bukan buatanku, ini buatan alam gitu. Orang bisa nggak sih KF tanpa mencari? Aku belum baca Mas Tio. Aku belum baca semuanya KF. Mungkin deh, kalau belum baca Mbak bayangin aja Mbak di hutan. Kalau Mbak di hutan, Mbak mau makan jam berapa kira-kira? Kalau Mbak di hutan, Mbak mau nungguin makanannya apa mau nyari gitu aja. Kalau Mbak di hutan, Mbak mau stres kayak apa? Aku cari tahu sendiri, aku nggak tahu. Kalau di hutan, Mbak mau tidur jam berapa? Gitu ya udah. Apa yang Mbak lakukan di hutan itu udah 5 pilar kan? Emang apa? Iya. Coba aku tanya. Baik. Karena kalau ini kan kita sampai ada yang orang ngafalin apa gini. Enggak, ini nature. Nature yang membuat seperti ini gitu loh. Jadi kadang-kadang kita berusaha menyelaraskan kembali dengan apa clue dari alam. Pada saat kita ilmunya udah ketinggian, kita infonya udah macam-macam, tapi bagaimana alam membuat manusia itu survive di muka bumi, sehatnya itu terbentuk alami. Kita sekarang kemarin ngomong autofagi, ngomong apa, itu kan ilmu. Emang orang dulu udah tahu itu autofagi itu apa? Iya. Nggak ada tahu autofagi itu apa ya autofagi ya? Saya nggak tahu. Aku mau puasa panjang supaya autofaginya optimal. Autofagi itu apa? Nggak tahu. Kenapa kamu jangan sampai jam segini belum makan? Ya memang belum dapat. Salah gue gitu belum dapat makan, nah kan repot kan. Ini masih usaha. Nah gitu. Jadi yang aku bilang itu kita sekarang ilmunya banyak, pilihan kita banyak, cara kita ikhtiar sehat banyak. Ya aku juga mungkin memberikan salah satu opsi untuk ikhtiar sehat dari berbagai opsi lainnya dengan informasi. Tapi kalau yang aku selalu bilang, aku basicnya dari sini loh, gitu loh. Jadi aku nggak mau ngutak-ngutik sejarah, nggak mau berusaha. Misalnya ada ilmu lain di luar sana yang ngajarin, oh kamu harus makan dari jam segini sampai jam segini, aku nggak berani. Aku aja malah nggak berani ngomong makanannya apa. Jadi, oh kamu harus makan apa misalnya apa ya contohnya?
kamu harus makan lele. Karena lele itu mengandung apa gitu yang sangat hebat lele. Tapi yang ngikutin KF ada yang misalnya dia di Irian, misalnya ya, aku nggak tahu atau di mana gitu di Indonesia yang nggak ada lelenya. Kan repot kalau dia nggak ada lele gitu. jadi kenapa aku nggak pernah mau ngebahas makanan, aku cuma ngasih basic-basicnya aja. Kenapa? Karena akhirnya nanti aku serahkan pemilihannya. Mau makan apa, monggo. Mau apa, mau makan. Mau saya, dan aku kenapa nggak mau terlalu banyak ngatur makanan? Karena ujungnya nanti aku bertanya daya beli mereka. Aku nyuruh hewani aja udah terasa berat. Kalau di alam ya memang asosiasinya hewani langsung daging. Ya kalau aku bilang hewani di alam nggak berat. Karena nggak ada kaya atau miskin, semuanya nyari makanannya. Tapi begitu aku ngomong hewani terus aku kasih syarat hewannya harus ini, aku nggak berani. Kenapa? Misalnya, hewani itu lebih bagus karena ada ini, hewani ini. Aku nggak berani. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya nggak bisa jadi lifestyle. Ujung-ujungnya orang pada, aduh nggak bisa ikut, aku nggak mampu belinya. Aduh. Gimana ya? Aku orangnya paling, makanya di zaman modern memang kendalanya begitu. Ya, makanya aku nggak pernah mau ribut soal itu ya karena itu ya monggo kan. Jadi ini, aku berusaha mengingatkan why ketosis dulu deh. Makanan kamu jaga kamu ketosis nggak, gitu aja. Betul. Ya, jadi makanya banyak orang yang suka nanya ke aku, Mas, boleh nggak aku kalau hari ini aku makan ini. Ya walaupun aku jawab juga, sebetulnya yang pengen aku mereka belajar ialah apa? Coba deh, kayaknya Mbah Google lebih pintar daripada aku. FF-nya pasti Mbah Google lengkap. Bener deh, Mas ini boleh nggak dimakan, Mas? Aduh, ya kalau pas aku tahu, kalau aku nggak tahu gimana? Apalagi kalau udah nanya merek. Aduh, kayaknya aku tuh kayak perpustakaan berjalan gitu loh. Kan nggak mungkin aku ngapalin semua NFO ini bisa, itu enggak, itu bisa nggak bisa. Makanya aku nggak berani ngatur nama-nama makanan itu ya karena semua orang harus akhirnya belajar sendiri. Kalau dia ragu, tanya Mbah Google. Iya. Nggak harus tanya aku, harus tanya Mbah Google, tanya belajar sendiri gitu, atau misalnya tanya yang lainnya yang udah pernah mungkin punya pengalaman yang sama, makan ini gimana, nah gitu. Contoh itu kenapa makanan, kenapa di ancestral lifestyle itu hanya dalam bentuk rasio, lebih banyak hewani ketimbang nabati. Kalau ini aku ngeliatnya secara di alam, secara season yang tersedia sepanjang tahun dan hanya seasonal misalnya kayak gitu. Jadi yang rasionya itu juga berhubungan dengan palatability, apa yang dirasa enak di lidah. Kayak gini, aku nyuruh makan ini, tapi saya nggak suka, Mas. Kenapa? Saya dari kecil memang nggak pernah makan itu, saya nggak suka. Ya, nggak usah dipaksain. Aku nggak boleh karena aku nggak suka makan itu, karena aku pusing jadinya. Gitu loh, kalau misalnya aku banyak ngatur kan aku nanti pusing. Makanya itu aku kembalikan lagi ke orang masing-masing, apa yang mau dia makan, apa yang dia rasa nikmat. Kalau orang Padang, wah aku senangnya makan rendang, daging gini. Orang Makassar mungkin senangnya makan ikan, apa gini. Orang Jawa mungkin apa, beda lagi gitu loh. Jadi kalau untuk preferensi makanan itu luas deh. Kita nggak, maksudnya semua orang berhak menentukan preferensi apa yang makan, tapi semua sama-sama menjaga tujuan dasarnya apa. Apa yang makananmu itu mewakili kamu keeping something. Kamu mau keep apanya kalau di KF? Keep ketosisnya kan? Itu rahasianya gitu. Itu rahasianya. Aku mau keep ketosisnya. Artinya gini, aku mau menjaga otakku sebagai motor utama kenal dengan tangki bensin yang paling besar. Itu doang. Jadi supaya otakku, motor utama dari tubuhku, selalu kenal dengan tangki bensin yang memang paling besar di tubuhku. Yes. Ya tangki bensinmu apa? Kamu bawa gula 500 kemana-mana, apa kamu bawa lemak 100 kilo kemana-mana? Sorry, nggak nyindir. Sorry yang 100 kilo. Nanti turun nggak, tenang aja. Tapi ininya sekurus-kurusnya kamu kan tangki bensin kamu tetap besaran lemak kan dibanding sekurus-kurusnya orang. Nggak mungkin tinggian bensin gula dibanding bensin lemak kalau nggak makan, betul nggak sih? Sepakat nggak tuh? Sepakat. Bahkan nggak kalau kita mau sekurus-kurusnya orang itu dia banyakkan bensin lemak atau banyakkan bensin gula di badannya, gitu aja. Jadi apa yang membuat make sense kenapa otak
pengen tetap kena lemak gitu loh. Itu basicnya why ketosisnya sebenarnya. Nah itu, nah makanya aku bilang kenapa dalam desain protokol itu aku nggak berani gugat awal, baru dalam protokol yang Mbak pelajari kenapa 16/8 gitu-gitu, kenapa? Karena orang nggak ketosis dari lahir kalau sekarang ini, betul nggak? Sepakat nggak? Yes. Nah, betul. Apakah semua orang ketosis dari lahir nggak makan karbo di Indonesia? Nggak mungkin. Hampir semuanya pasti makan karbo, pasti orang-orang nggak dalam kondisi ketosis gitu loh. Berarti kan dia kan terbiasa mendapatkan energi dengan sistem push. Iya. Ya kan? Kalau aku mau punya tenaga, tinggal push. Apa susahnya? Ya kan? Bener nggak sih? Sepakat nggak? Iya. Sepakat nggak kalau mau dapat energi tinggal makan sekarang ini? Jadi ada nggak kira-kira secara wajib kebutuhan untuk ketosis di masa kini? Kan nggak ada sebenarnya. Sama sekali nggak ada. Kenapa ketosis? Karena ketosis itu kan usaha untuk bisa mengenali lemak di badan. Artinya usaha untuk tidak lagi mengandalkan push, dorong dari luar yang mudah, tapi berusaha bisa pull dari dalam. Sepakat nggak? Pull itu tarik. Jadi kalau aku butuh, aku makin banyak bergerak, aku maunya cadanganku dikeluarin. Tujuannya mau itu nggak? Kalau menggunakan ketosis? Ya. Iya dong. Kalau nggak buat apa? Kalau misalnya kamu mau dari push, kenapa nggak makan gula aja? Kan gampang. Nggak perlu capek-capek ngandelin ketosis untuk tenaga ya. Apa coba tujuannya ketosis? Kalau tujuannya secara fisiologi punya lemak perlu dirubah jadi keton dulu sehingga otak bisa pakai keton, apa? Nggak ada tujuannya sekarang, nggak ada. Makanya jangan heran kalau keton itu dibilang aneh. Karena memang nggak ada tujuannya sekarang, malah dikenalinya di kondisi starvasi, kelaparan. Ya, kalau kelaparan lu nggak makan ya pasti muncul keton untuk penyelamatan diri. Ya akhirnya dikenalnya di kondisi starvation. Karena nggak makan itu suatu hal yang nggak wajar kalau sekarang. Di zaman ini nggak wajar. Di zaman perang, atau kamu tahanan, atau kamu apa? Ya itu baru ngehnya keton tuh pada saat sudah kejadian. Kejadiannya apa nih? Ini ditemukan nggak dia kelaparan. Yang kedua, keton ditemukan saat orang diabetes yang sudah kronik atau tipe 1 gagal masukin insulin. Kenapa ya kok orang nggak dia suntik insulinnya telat atau kurang apa kok dia ketonnya muncul ya? Oh dia tipe 1. Oh berarti kalau yang nggak belajar fisiologi taunya cuman ya pokoknya tipe 1 keluar keton aja. Jadi kalau ada keton kamu diabetes ya? Nah, misalnya kayak gitu loh. Jadi dia kan mempersimpel semuanya. Kamu ada keton, kamu kurang makan ya. Kamu ada keton, kamu diabetes ya. Benar nggak Mbak pandangannya selama ini? Ya betul. Karena kan memang apa sih butuhnya keton sekarang? Aku juga bingung. Kalau aku sebagai foundernya selalu ngomong, Mas kenapa sih kita harus ketosis sekarang? Kalau sekarang sih sebetulnya nggak ada kebutuhan untuk orang ketosis. Kamu nggak perlu kenal lemak badan kamu, mau lemak badan kamu 100 kilo, sebetulnya sekarang nggak susah untuk bikin otakmu nggak kenal dengan tangki bensin nggak apa-apa kok. Kan pom bensinnya sekarang banyak. Kamu berhenti di mana bisa isi bensin buat motornya supaya tetap kognitifnya bagus. Nggak ada keharusan kamu berusaha kenal tangki bensinmu yang besar. Kalau sekarang ya hanya untuk survive, nggak ada keharusan kamu kenal tangki bensin besar. Mau kamu bolak-balik ngisi bensin di pinggir jalan yang banyak itu, kamu akhirnya kelebihannya disimpan di tangki bensin belakang, nggak kenal tangki bensin belakang yang di belakang yang gede itu pun juga nggak ada masalah. Selama apa? Selama pom bensinnya masih banyak. Sekarang kan banyak pom bensinnya. Apa coba kebutuhan kita sekarang kenal tangki bensin di belakang apa? Wajib banget nggak sih ketosis? Kalau pertanyaan kayak gitu, nggak wajib kok. Tapi kalau kamu sadar kamu mau sehat, sadar kamu mau bisa mengenali tangki bensin sendiri, ya logikanya motor utama otak secara fisiologi nggak ada jalur lemak ke sana. Iya. Tanpa lewat keton dulu nggak ada. Gimana dong? Fisiologi loh. Matematika loh, teknikalnya loh. Mau diapain lagi? Manusia baru aja dibikinin blood-brain barrier di otak. Gimana caranya otak bisa lemak bisa nyebrang? Nah, dari situ logiknya aja. Maunya gimana kalau gitu deh. Serah ya, mau tangki bensin ya ketosis. Nah, ya, nggak ada yang ngewajibin juga kan, banyak pom bensin sekarang. Itu loh
yang aku nggak mau apa justifikasi berlebihan karena alamnya memang sudah beda. Nah, nangkep sih. Jadi message-nya ini simple ya kan. Jadi tujuannya ketosis itu nomor 1, mengenali tangki bensin. Iya, mengenali tangki bensin. Karena dari awal aku belajar ini, aku menemukan suatu kejanggalan. Ya karena memang aku dulu berkutat di otaknya Mas Alif, ya karena masalah di otak, ya aku berkutatnya di otak, ya aku nemuin dari arah itu. Tapi lucu ya, kapan nggak boleh lewat situ. Anggapnya kayak bayi lahir, baby fatnya banyak, dikasih tangki bensin banyak. Udah dibekalin bahan bakar utamanya, bayi baru lahir lemak. Tapi kok secara fisiologinya malah dikasih blood-brain barrier, kan suatu hal yang konyol. Ya. Nggak konyol kalau memang ada jalur lainnya, nggak konyol. Tapi kalau cuma lihat secara fisiologi aja, lipolisis itu ialah proses pelepasan lemak di darah, tapi di darah lemak yang dibawa kemana-mana oleh protein ini nggak bisa nyebrang ke otak. Itu suatu desain yang agak aneh bagiku. Lucu, yang otot, jantung, liver semua bisa pakai, kok yang motor yang kontrol liver, motor yang kontrol jantung, motor yang kontrol coba kan semuanya kan, semua sistem di tubuh kita kan terkoneksi sistem saraf. Iya, ya kan? CPU-nya itu. Yang kontrolnya nih bisa gini-gini tuh karena apa? Karena otot. Mau karena otakmu coba aku tanya. Karena otak. Bisa gini karena otot jempol sama otot jari tengah? Apa karena otakmu yang nyuruh kamu? Yang nyuruh. Otak lah. Ya itu dia. Kan lucu. Ini boleh pakai lemak. Ini nggak boleh. Loh, curang nggak? Iya sih, berasa kayak curang. Kenapa nggak sekalian aja bablasin? Itu loh, makanya kira-kira ini kan aku learning by doing. Aku cerita kayak gini sederhana nggak? Iya, dan sangat merubah persepsi, Mas, karena banyak di luaran sana itu. Iya benar. Benar. Yang pernah lihat aku 2016, ketosis itu aku kasih bagan, aku kasih jalur liver ke otak, nonton cuman gitu, berubah beta oksidasi. Udah Mas, itu masa lalu, Mas. Itu masa lalu. Tapi jujur, ini apa maksudnya refresh banget. Jadi tujuannya simple kok ketosis, bukan tujuan yang ya ada efek otofagi, ada efek apa neuroprotektif. Oke lah, itu kesampingkan dulu. Itu kan ilmu kita sekarang. Iya, kesampingkan dulu. Tapi yang nomor 1 ini loh, mengenali tangki bensin, that's it. Itu aja dulu. Ya kan? Kalau kalau itu aja kadang masih miss dengan mispersepsi dengan aku mau weight loss lah, mau inilah segala macam. Aduh. Kayaknya mesti disinkronkan dulu deh. Ibaratnya gitu. Make sense sih, make sense. Nah, makanya nanti itu aku insya Allah ya, aku nanti usaha ikhtiar mau berusaha mengamalkan hari Minggu. Doain mudah-mudahan aku nggak jadi alien lagi hari Minggu. Walaupun aku udah nyiapin bagian-bagiannya, tapi kayaknya masih kurang. Tapi nanti cobalah sedapatnya aja. Tapi intinya kalau pakai presentasi kan aku harus menjelaskan sesuatu kan dengan jalur-jalurnya. Jadi kalau misalnya nanti pas lagi nonton jalurnya terlalu ribet, jangan stres ya, dengerin suaranya aja. Jangan lihat gambarnya, kalau bikin gambar tuh bikin stres. Kayak gini kan aku kan biasanya kan ngedongeng kan. Kadang orang senang didongengin karena lebih dengerin. Kadang ada yang mau lihat gambarnya, kadang ada yang ini, ya beda-beda sih setiap orang. Terus nanti juga aku mau bahas juga nanti aku kasih sekilas bahwa kalau kita ternyata udah why ketosisnya dapat dan kita mau belajar mengenali kembali tangki bensin, berarti artinya gini, artinya kita tidak mengandalkan push lagi, tidak mengandalkan isi ulang di pom bensin lewat mulut. Masuk ke lewat mulut ini kan gampang. Yang susah itu membuat tubuh menarik dari dalam tubuh, itu susah. Kalau itu gampang, semua orang nggak ada yang punya masalah. Nggak bakal weight loss itu jadi trendsetter kalau gampang ya. Kalau gampang menarik lemak di tubuh sebagai bahan bakar, bakal muncul nggak berbagai macam diet dan trik dan sebagainya? Aku tanya. Kalau gampang. Oke. Sepakat nggak?
Ya. Sepakat nggak masalah saat ini ialah masalah orang secara estetika mengurangi berat badan kah atau gimana kah? Tapi intinya masa kini itu menunjukkan betapa sulitnya mengenali tangki bensin sendiri. Setuju nggak? Ya, betul. Yang harusnya itu desain basicnya manusia. Kalau nggak ngapain kita ribet-ribet belajar A, B, C, D, E, F, G, gimana caranya supaya kita bisa, aku mau ngecilin perut, aku mau ngecilin pipi, paha, itu kan tangki bensin. Kenapa dibahas-bahas saat ini? Itu menunjukkan bahwa memang nggak mudah mengenali tangki bensin. Betul nggak sih? Betul. Sepakat nggak sih? Iya. Oke, sepakat. Nggak Berarti mudah. di masa kini, mudahnya push, masuk. Susahnya apa? Pull. Sepakat nggak? Sepakat. Mudah push, dorong dalam. Yang susah, pull, tarik dari dalam. Sepakat nggak? Sepakat. Oke, sepakat. Minang sepakat. Kita bikin restoran. Aku pernah lihat restoran Minang sepakat. Jadi kita sepakat aja dulu lah. Soalnya kalau nggak sepakat repot, kita nggak ketemu nanti ujungnya. Oke. Kalau udah sepakat kita mau berusaha menguasai kemampuan pull, tarik dari dalam. Mau tahu nggak rahasianya pull itu di mana? Kenapa pull itu begitu berat? Mau tahu nggak? Kenapa sangat susah untuk pull? Mau tahu nggak? Karena pull atau menarik dari dalam itu menggunakan stress system. Nah, tuh. Jadi, kalau mau belajar pull dari dalam, belajar untuk mengontrol stress system. Ngerti nggak maksudnya? Kayak Mbak Fana tadi bilang, aku mau puasa, alhamdulillah aku puasa kuat loh. Artinya kan somehow dia kan nggak tahu gimana dia berhasil mengcover stresnya dia dari puasanya, bener nggak? Kalau dia nggak kuat kan berarti dia stres, bener nggak? Iya dong. Kenapa takut puasa? Aku kuat nggak ya? Sebetulnya gini, kuatnya itu aku stres nggak ya? Badanku tuh perlu stres besar nggak ya untuk menarik dari dalam? Karena kan untuk menarik ini kalau Mbak ingat yang di metabolic conditioning kemarin yang aku kasih bagian bagaimana cara lemak lepas dari sel lemak itu namanya apa? Masih ingat nggak? Lipolisis. Lipolisis. Ya, lipolisis ialah proses lisis terhadap lipid jaringan lemak. Lipid itu yang tersimpan di dalam lemak namanya Trisulistiawati. Ada alias trigliserid. Enggak? Kenapa ya, jadi ternyata untuk memutilasi Mbak Tri itu sulit. Aduh. Kena lagi. Ada orangnya, Mas. Ada orangnya. Ada orangnya ya. Nanti dia nggak bisa tidur lagi. Jangan deh. Dikasih orang lagi dulu. Baru juga skornya belum 0. Lanjut, Mas. Jadi untuk melisis, memotong trigliserid. aset baterai, ngeri ya kalau bayangin potong-potong baterai. Untuk memotong trigliserid itu kalau secara fisiologi ada yang namanya, nggak usah dihafalin ya, tapi bayangkan aja bagi yang belum pernah belajar biokimia, ada yang namanya hormon sensitif lipase, HSL. Jadi satu-satunya cara untuk memotong trigliserid, untuk melepas gliserolnya dari fatty acid-nya, ya walaupun ada bermacam lipas ya, dari ATGL, DGL, MGL, nggak usah dijelasin, pokoknya itu lipas sistem lah, sistem lisis. Jadi mulai dari trigliserid, jadi diasilgliserol, akhirnya jadi monoasilgliserol, akhirnya jadi gliserol dan free fatty acid. Itu permainan beberapa jenis lipase namanya. Lipas dah gitu aja.
Pokoknya ada mesin potong untuk memotong-motong lemak dari bentuk simpanannya, dari bentuk simpanannya trigliserid itu, artinya satu gliserol, 3 fatty acid nempel, ada proses memotong ikatan-ikatan fatty acid di sini. Nggak usah dibikin pusing, pokoknya ini butuh lipas. Yang aku mau kasih tahu dari proses ini bukan ngomongin lipasnya itu. Mau ngomongin apa yang memicu pemotongan ini. Apa yang membuat ini terpotong, terlepas ke darah. Kalau udah di darah kan berarti kita udah berhasil pull dong. Gimana cara mengeluarkan lemak? Gimana cara mengeluarkan, kan, aduh pengen banget nih pipiku tirus, aduh pengen banget nih perutku kempes. Berarti kan itu kan kita ngomong dari luar. Di dalamnya tubuh itu kan nggak tahu. Tubuh itu kan tahunya gimana lemaknya ini terlepas ke darah. Berarti harus dipotong rantai tersebut supaya ke darah menjadi gliserol dan free fatty acid, betul nggak sih? Nah, yang selama ini orang nggak tahu kan apa yang digunakan tubuh untuk memotong itu? Apa yang memicu lipolisis? Atau apa? Apa yang memicu enzim-enzim pemotong itu bekerja? Lipas. Mau tahu apa? Namanya norepinefrin. Nah, nggak usah dihafalin. Ada norepinefrin, ada atrial peptide, ada natriuretic peptide pemicunya, tapi semua itu kontrolnya dari siapa, tahu nggak? Siapa yang kontrol itu semua sistemnya? Stress system. Selesai, dah. Oh, Mas, berarti kita harus stres ya untuk lepas lemak? Iya. Waduh, berarti kalau kita harus stres lepas lemak, contoh gini, aku tanya, lah kamu olahraga itu stres nggak? Aku tanya, kamu olahraga stres nggak? Enggak, Mas, habis olahraga seger ya, habis olahraga. Pas olahraganya kamu stres nggak? Aku tanya. Stres kan? Sakit nggak olahraga? Lari itu stres nggak sih? Walaupun yang sudah biasa lari akhirnya nggak stres, stres resistannya udah dapat. Kan dia stres kan? Nah, mau angkat beban. Kamu angkat 10 kilo berat nggak? Kalau ada Mas Ebi bilang, enteng Mas. Kata Mas Ebi gitu. Tapi coba tanya sama Mbak Tri. Berat nggak Mbak Tri? Angel Mas. Apa namanya bahasa Indonesia? Abot Mas. Atau gitu. Abot. Mas Tio lagi program S2 nih, Master RM. S2, Master RM. MRM. Kenapa Mbak Tri bilang abot? Kenapa Mas Ebi bilang enteng? Karena yang bilang abot itu artinya dia masih belum punya stres resistan untuk angkat 10 kilo. Yang bilang enteng, dia sudah punya stres resistan. Alatnya resistan nggak? Resistan. Aku punya resistansi sekian gitu. Aku bisa nggak makan sampai jam 12. Orang yang masih karbo nggak sarapan bergejala. Tapi kalau udah KF, minimal setelah lemaknya udah bisa dikenal badan, minimal 16/8 jadi mudah. Karena lemaknya udah lepas ke badan. Harusnya udah bisa, walaupun belum bisa yang sampai makan hanya jadi makan maintenance cuma 4 jam mungkin belum bisa. Misalnya. Tapi kan memang kan prosesnya sudah dual adaptasi. Jadi sebetulnya KF itu mengajari kita apa? Belajar adaptasi untuk nyaman dengan stres yang diberikan. Betul nggak sih? Contohnya apa? KF mengajarkan kita untuk nyaman dulu dengan tidak makan 16 jam. Alias secara realnya dalam 24 jam, berarti kita nyaman nggak ya skip breakfast? Benar nggak sih? Yes. Karena kalau kita nggak sarapan dan cuma makan siang kita udah nyaman, kita punya nggak stres resistan terhadap, kita punya nggak stres resistan kemampuan nahan stres terhadap 16 jam nggak makan? Alias dari jam 8 nggak makan, tidur jam 10, anggapnya jam 10 tidur sampai besok pagi bangun, anggapnya jam 4 jam 5,
terus habis itu nggak makan sampai jam 12, artinya cuma skip breakfast. Di masa modern, skip breakfast yang 3 kali makan cuma skip breakfast doang nih. Kamu stres nggak? Nah, berarti artinya ketosis itu dengan cara membuat otak motor kita kenal dengan lemak, kenal dengan tinggi bensin, dan otomatis semua badan juga jadi kenal. Mempermudah nggak kamu untuk menahan stres 16 jam? Mempermudah nggak, aku tanya dulu? Iya. Gitu. Coba kamu nggak kenal, kayak apa itu rasanya skip sarapan? Coba kamu cuma ngandelin gula. Teriak-teriak. Mau kayak apa itu rasanya stresnya? Seba, senggol bacok. Ya kan? Bener nggak sih aku maksud? Jadi aku mau berusaha orang untuk belajar dari basic ya. Aku sekarang nggak mau terlalu advance basicnya aja, banyak yang nggak ngerti soalnya ternyata aku lihat. Makanya aku mau ulang-ulang di basic terus. Aku pengen ngajak narasumber yang basic terus, tapi kuat banget di basicnya dulu. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan di masa depan gitu loh. Aku nggak mau terlalu jauh-jauh deh. Aku takutnya terlalu advance buat banyak orang. Jadi aku mau belajar orang mikir apa yang kamu lakukan untuk melepas lemak di badan sehingga kamu tidak merasa nyaman. Sistem stres. Kamu menggunakan sistem stres. Kalau dulu kamu tidak stres, kenapa? Kalau kamu dulu nggak bakal pernah stres, kenapa? Kamu tinggal push kok, hop. Ya paling stres kamu cuma stres punya. Stres punya. Stres learn, stres digest, dapat tenaganya, oke, selesai. Apa repotnya? Lebih susah mana sama orang narik lemak dari dalam? Stresan mana? Stresan narik dibanding dorong, dijamin. Makanya pelan-pelan belajarnya. Makanya IKF itu protokolnya cuma skip sarapan di awal. Kenapa? Itu aja udah banyak yang nggak kuat kok. Kalau yang belum ada metabolic syndrome, kelihatan kok. Baru skip sarapan aja. Stresnya udah dominan. Makanya pelan-pelan. Adaptasi. Adaptasi menguasai, mengontrol stresmu. Itu doang. Karena kamu, kalau kamu mau menggunakan sistem stres untuk mengakses lemak di badan, harus menarik dari dalam. Kamu harus tahu cara membuat stresmu itu mudah dikontrol. Itu rahasianya. Nah, itu dulu deh. Jangan terlalu ngomongin autofagi dan sebagainya, nanti pada stres semua. Stres merakum. Ya, paham ya? Enggak. Aku mau tanya nih, mumpung sebelum jam 10, bahasa aku sederhana nggak? Bahasa aku lebih mengerti nggak? Sederhana, Mas. Bahasa aku dapat nggak? Sederhana. Ternyata selama ini kita menggunakan stress system ya. Dulu waktu aku diet apa atau aku ngurangin makan, itu kayaknya susah banget untuk ngurus badan apa. Iya enggak? Aku dulu tetap makan lengkap, nasi apa dan sebagainya. Aku nggak tahu makananmu apa, intinya ada karbonya. Itu susah banget ngurangin lemak. Kenapa? Susah. Baru dikurangin aja stresku aja udah cukup tinggi untuk mencegah aku bisa ngeluarin lemak yang banyak. Dulu aku makan 3 kali tapi makan kecil-kecil, kerasa stresnya, yaitu laparnya kerasa, nggak bertenaganya kerasa, stresnya kerasa. Tapi lemak yang lepas hasil usaha pull dari dalam itu pun nggak banyak, betul nggak? Iya. Dulu. Emang betul. Betul nggak? Betul nggak? Stres nggak sih? Berat nggak sih untuk narik lemak dari dalam? Itu loh, aku nggak mau maju ke depan dulu, ini basic dulu lah, biar pada orang kental semua. Nah, kalau sekarang udah dibuat ketosis, berat nggak ngeluarinnya? Ayo, berat nggak? Susah banget nggak sih ngeluarin lemak dari badan setelah ketosis? Enteng banget. Itu tujuannya ketosis. Gampang. Ketosis itu mempermudah kamu tidak terlalu tinggi stresnya saat kamu harus narik dari dalam. Nah, itu dulu ya. Oke, paham? Sebelum closing, aku kasih clue yang bakal aku bicarakan nanti di hari Minggu. Kenapa aku bilang jangan lewatkan hari Minggu kalau mau melek semelek-meleknya mengenai apa itu festival ketosis. Jangan lewatkan hari Minggu.
Mulai dari yang awam banget sampai teknikal banget, aku beberin. Jabarin dah. Aku harus ngasih semua benang merahnya ketemu semua, nyambung semua biar pada Rebut kaos ya, semangat. Sekarang ini masih kaget kan? Aku bilang masih kaget kan, baru ngeh kan kalau ternyata ngajarin narik lemak dari dalam itu menggunakan sistem stres tuh baru tahu kan? Dan baru dulu kok saya susah banget ya waktu masih ada nasi roti mie untuk mengeluarkan lemak dari badan. Kenapa? Karena harus stresnya kerasa banget dulu. Saya kelaparan, saya nggak enak badannya, tapi baru turun. Nah kalau sekarang kayak ada, walaupun aku cuma skip sarapan, tapi karena dibebaskan, otakku tidak terbelenggu lagi oleh ketidakmampuannya dulu. Sekarang udah kenal, sekarang stresnya jadi lebih rendah. Betul nggak sih kalau udah nanti lebih rendah? Sepakat nggak? Oke. Nanti karena ini udah mau jam 10, aku kasih clue-nya. Stress system itu ialah sesuatu yang diciptakan. Gini, aku punya stress resistance 10 kilo. Berarti aku punya bandwidth ngangkat beban 10 kilo. Mas Ebi punya bandwidth ngangkat beban 10 kilo. Kalau Mbak Tri punya beban ngangkat cuma 2 kilo. Ya, kayak main banget cuma 2 kilo. Ya beda dong, jangan sampai Mbak Tri sama Mas Ebi. Stress resistance mereka berdua kapasitasnya beda. Ya. Apalagi di saat pandemi, dan rata-rata semua orang stress resistance-nya turun, pas Ebi tadinya bisa ngangkat 10 kilo, ya kalau sekarang mungkin udah bisa 10 kilo lagi. Tapi sebelumnya pasti dia cuma 7. Pas habis keluar dari masa pandemi, baru mau ke gym, dia pelan-pelan membangun lagi stresnya. Paling dia begitu, saya 8 kilo, berarti jadi 2 kilo. Mungkin lebih kecil lagi 1 kilo. Tapi semua itu ada sebagai bandwidth ya. Apa ya? Namanya itu wadah kemampuan kita nahan stres. Nah, jadi pesanku cuma satu cluenya. Kalau kamu mau sempurna nahan stres dari pagi, pastikan kamu recovery-nya sempurna. Artinya apa? Sekarang aku bilang gini. Sekarang aku mau ngetes sebelum masuk ntar besok. Sekarang gini. Di KF itu kan ada puasa, terus juga bagi yang udah adaptasi, udah nggak stres, disarankan juga nambah stresnya lewat olahraga. Betul nggak sih? Atau minimal aktif bergerak. Betul nggak sih? Nah, sekarang aku tanya, ini pertanyaan paling simpel sebenarnya. Puasa dan olahraga itu sehat nggak? Lihat chat. Puasa dan olahraga itu sehat nggak? Aku mau lihat nih di Japrian. Di chat. Siapa yang jawab? Puasa dan olahraga sehat nggak? Coba. Aku udah banyak banget ya. Banyak banget yang salah ya. Tahu nggak? Ini kalau nanti ada yang kalau ada yang muter video ini nggak bisa lihat chatnya, tahu nggak? Di chat ini pada salah jawab semua. Kenapa? Pada bilang puasa dan olahraga sehat. Dan bukannya betul Mas Tio puasa dan olahraga sehat? Kata siapa? Bingung nggak? Bingung. Kata siapa puasa dan olahraga sehat? Bingung nggak kalian? Kok Mas Tio gimana? Kok Mas Tio kalau udah tahu puasa dan olahraga nggak sehat, kenapa Mas Tio suruh itu? Aku tidak bilang puasa dan olahraga itu sehat. Ini baru usaha untuk sehat. Kenapa? Puasa itu stres. Olahraga itu stres. Artinya, kamu baru memberi stresnya sesuai kemampuan kamu masing-masing. Sehat itu apa sih, Mas? Sehat itu stres resistan. Artinya kamu memiliki kemampuan resistansi yang lebih tinggi dibanding sebelumnya.
Jadi sehat itu relatif. Bagi orang sekarang, sehat itu makan 3 kali sehari. Kalau dia makannya kurang dari itu, dia merasa nggak sehat. Bagi orang di masa lalu, kalau dia bisa sehat dengan makan 1-2 kali sehari, dia itu sehat. Artinya, sehat itu relatif terhadap stres resistansi masing-masing. Jadi, aku pesenin biar pada bingung nanti hari Minggu. Puasa, olahraga, believe it or not, itu belum sehat. Ini baru usaha untuk sehat. Sekarang pertanyaan terbesarnya. Terus kalau gitu kapan saya sehatnya, Mas? Kapan? Kapan kamu sehat dari puasa dan olahraga kamu? Kapan? Kamu nggak kapan? Ayo, setelah recovery. Artinya setelah kamu sembuh dari stresnya. Hah? Setelah saya recover dari stres saya? Iya. Maksudnya, Mas? Puasa stres, olahraga stres, tapi kenapa orang-orang jadi sehat setelahnya? Setelah apa? Setelah dia recovery dari stresnya. Ngerti nggak? Setelah dia recovery, ototnya dirusak. Ini sel-sel berusaha menyingkirkan yang jelek-jelek saat puasa. Autofagi terjadi juga karena stres. Kalau nggak ada stres, kenapa tubuh perlu recycle? Kan autofagi itu kan proses degradasi organel yang tidak kepakai, agregat protein di dalam sel. Kenapa perlu recycle? Kalau ada makanan masuk. Karena dia stres, dia harus tetap survive, dia melakukan autofagi. Jadi autofagi itu tercipta karena stres. Bukan karena nggak ada stres. Ngerti nggak sih maksudnya? Tapi kamu sembuh dari 2 stres ini setelah kamu apa? Setelah kamu recovery, artinya kamu memberikan kembali bahan baku juga zona untuk masangin bahan baku ini. Ini aku dapat bahan baku nih. Ini kan abis stres, olahraga, otot rusak, abis stres, ini sel-sel juga udah pada recycle, pada berusaha keep up dengan kondisi stres, akhirnya dia memperbaiki respirasi, akhirnya untuk fungsinya tetap bagus di kondisi stres, aku harus meningkatkan kemampuan mengenal lemak. Karena lemak cuma bisa dibakar di mitokondria, ya aku harus memperbanyak jumlah mitokondria. Kalau dulu aku gampang isi pakai gula, nggak ada kebutuhan banyak-banyak mitokondria di badan. Tapi sekarang aku harus bisa memperbanyak mitokondria. Kenapa? Karena lemak cuma bisa dibakar di mitokondria. Keton pun juga sama, cuma bisa dibakar di mitokondria. Ya mau nggak mau kalau aku mau survive di kondisi stres apa? Ya, aku memperbanyak mitokondria. Betul nggak sih? Iya. Yang aku ajarin sama ini betul nggak? Betul. Nah, oke. Kalau betul, coba bahan baku mitokondria apa? Coba bahan baku untuk repair ototnya apa? Jadi untuk apa namanya sembuh dari stres yang kamu berikan dari puasa, dari olahraga, kamu butuh bahan baku nggak? Iya. Kan baru usaha untuk sehat. Gitu. Berarti gini, Mas, puasa memicu mitokondria biogenesis. Betul. Artinya mitokondria bertambah banyak. Betul. Terus gimana, Mas? Ya. Nambahinnya pakai apa? Hah? Nambahinnya pakai opo? Butuh ora. Butuh ora. Butuh dong. Berarti proses recovery dimulai saat bahan baku sudah diberikan. Artinya sudah masuk ke dalam makan. Kalau kamu sudah masuk ke dalam makan, kamu bisa menyediakan bahan bakunya nggak? Betul. Terus, oke, bahan baku udah masuk nih, Mas. Terus apa? Ya terus bikin. Pasang. Betulin. Kan rusak ototnya. Kan butuh ditambahin mitokondrianya. Bahan baku wes dikasih.
Terus bangun. Kalau membangun bahasa Jawanya apa, Mas? Ya bangun. Ya, terus bangun nih. Kalau kapan bahasa Jawanya apa? Hah? Apa? Sorry. Kapan? Oh, bangunnya ya kapan? Bangunnya kapan? Kapannya betul. Berarti nggak salah ya. Betul ya. Itu juga bahasa Jawa juga ya. Oke. Iya. Lulus jadi RM. Bangunnya kapan? Bahan baku wis dikei. Giliran makan. Terus bangunnya kapan? Kalian bisa jawab nggak nih, Cek? Kapan tubuh bisa memperbaiki segala hal tanpa terganggu oleh aktivitas fisik? Kapan? Mulai ada yang bisa jawab nggak, Cek? Lampu. Kapan mulai dipakai? Kapan mulai dipakai semua bahan baku yang dimasukin dari mulut? Pernah turu kan, bobok kan? Ya wes. Nah, kalau udah dipasang, udah jadi mitokondria baru. Ototnya tadi udah dikasih stres sekian, juga udah dibetulin. Di situ kamu baru sehat bukan? Baru punya stres resistansi terhadap stres sebelumnya nggak, aku tanya? Meningkat nggak stres resistansi? Betul nggak? Iya, betul. Ya udah, berarti kalau sehatnya itu kamu sehatnya itu karena puasanya apa setelah recovery-nya? Kan kamu baru ngasih berusaha, aku baru belajar mau sehat nih. Selama ini aku selalu makan, selama ini aku selalu sedentari, tapi aku mau lebih sehat Tahu nggak? Usaha kamu mau lebih sehat itu. Kata orang-orang sih kalau lebih sehat makannya jangan banyak-banyak. Kalau restriction. Kata orang sih kalau mau sehat olahraga. Tapi kan itu kan cuma katanya. Fisiologinya ngerti nggak? Aku tanya. Ya, makanya aku ajarin. Ternyata fisiologinya, kalau aku kemarin santai-santai, relax, tidak kasih stres, untuk sehat ternyata harus diberi stres dulu. Betul nggak? Iya, betul. Sepakat nggak? Sepakat. Untuk sehat perlu diberi stres dulu nggak? Sepakat nggak? Baru tadi udah mulai sadar belum bahwa baru tadi mau di highlight ya. Jadi, sehat karena tidur, berarti ya. tidur yang penting. Salah, harus ada stresnya dulu. Salah. Ya kalau gini, aku sekarang nggak ngapa-ngapain terus aku tidur, besok nggak ngapa-ngapain tidur. Kamu dapat stres resistansi apa? Nanti nggak maksudku? Iya. Jadi hukum dasar sehat dengan fasting kan gini, Mas kenapa di KF diajarin puasa? Karena kamu diajarin untuk usaha lebih sehat. Mas, kenapa kalau saya sudah adaptasi, udah enak, puasanya udah mudah, mesti ditambahin olahraga nantinya untuk latihan juga, aktif bergerak, karena juga untuk membentuk resistansi. Terus kapan Mas saya bisa sehat setelahnya? Ya setelah kamu recover dari stres kamu. Nah, oke. Kalau kita semua udah paham bahwa kita mau menggunakan, nggak ada contoh wadah ya. Wadah. Anggap aja stres resistansi kita nih segini. Isinya anggap aja kalau segini kira-kira berapa liter Mas? Ini kira-kira nggak nyampe setengah liter kali. Seliter ada ya? Enggak lah, itu paling. Anggap aja kita cuma kemampuan setengah. Ya anggap aja deh. Anggap aja mudah pembulatan. Anggap aja ini kemampuan kita untuk ngisi stres resistansi kita sampai penuh pas gini. Ini 1 liter. Ya, ini stres resistansi kita. Oke. Nah, kalau kita nambahin puasa, nambahin olahraga, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nanti kemampuan stres resistansi kita jadi gede nggak? Kemampuan wadah kita. Melar. Jadi lebih besar nggak lama-lama? Ya. Lebih besar nggak? Aku nggak berani jawab kalau wadahnya jadi lebih besar, alias kita memiliki stres resistan yang lebih besar, artinya kita memiliki level kesehatan yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan ingat, untuk menarik lemak di badan kita butuh stres nggak tadi aku bilang? Iya. Nah, mau tahu nggak apa yang terjadi? Setiap pagi harusnya ini kosong ya tuh, nggak ada isinya ya, kosong. Setiap pagi
setiap pagi dengan rutinitas setiap hari, setiap pagi ini aku tambahin puasa 16/8 alias skip sarapan, 16 jam nggak makan. Anggap aja tuh nilainya 100 masukin. Anggap aja ini kan 1 liter, anggap aja gini deh. Anggap aja ini 1 liter. Aku masukin 200 mili atau 300 mili stres lewat puasa. Udah kepake ya 300 mili ya. Terus aku mau olahraga. Olahraga itu kan stres juga kan. Kasih berapa ya? Oh, olahraga kasih 200 mili. Nah, jadi udah setengah liter nih kapasitas stres kita, kemampuan kita narik. Ya, stres sistem kita udah kepake setengah liter nih. Setengah lagi ya untuk pikiran sehari-hari lah, ya pikiran masalah stres apa ya yang kita bisa masukin, anggapnya berapa nilainya, anggapnya 100 deh, jadi 600 mili. Nah, ya. Oke. Terus abis itu sisa 400 mili lagi, anggap aja aktivitas sehari-hari lah, ngapain apa-apa. Kan terjaga ini sebetulnya stres loh. Kamu pada saat kamu nggak tidur, itu stres. Bergadang. Anggap aja total kamu itu setiap hari ngisi 800 mili deh, anggap aja. Jadi kamu nggak pernah benar-benar sampai kapasitas maksimal 1 liter, setiap hari kamu cuma 800 mili pemakaiannya. Tahu nggak 800 mili ini kapan dikosonginya? Saat kamu sudah makan, kamu tidur, besok pagi ditumpahin. Besok pagi kosong lagi. Ini kosong. Setiap pagi usahamu ialah apa? Setiap pagi usahamu ialah membuat kemampuan kamu nahan stresnya start dari nol lagi. Pastikan kosong. Baru aku masukin fasting lagi hari ini. Baru aku masukkan olahraga hari ini. Baru aku masukkan kegiatanku. Apapun usaha kita supaya kita tidak melebihi dari kemampuan kita nahan stres segini. Dah, itu doang. Selesai. Karena kalau kita puasa, kita menggunakan tadi berapa? 300 mili sistem stres untuk narik dari dalam. Dan itu mudah. Mudah kenapa? Karena kamu punya 1 liter kapasitas stres resisten kamu. Yes. Menggunakan 300 mili dari zona, dari volume stres resisten kamu, itu mudah sekarang. Ini kan teorinya mudah karena ini kosong. Oke. Sekarang kita ngomong mundur lagi harinya. Hari ini aku tetap biasa. Aku 16/8. Aku juga olahraga tetap sama. Somehow aku punya pikiran lebih banyak. Kira-kira jumlah volumenya tadi tetap 800 mili apa nambah? Oke, nambah. Kalau udah nambah, terus malamnya aku tidurnya, biasanya aku jam 9-10 udah tidur, bangunin jam 4, jam 5, 6-8 jam. Aku tidur cuma 2-3 jam. Itu pun nggak lelap. Kira-kira pagi-pagi teko kamu kosong nggak? Enggak. Kira-kira pagi-pagi teko kamu kosong nggak? Sudah tahan ngomong enggak. Nah, itu nanti yang aku bongkar habis-habisan hari Minggu. Ternyata, kenapa kita harus memperhatikan 5 pilar? Kenapa? Karena kita mau setiap pagi kosong. Kita tidak mau stres berlebihan. Karena hasil dari stres berlebihan itu tidak baik. Itulah kenapa aku ngajarin di protokol itu pelan-pelan. Bukan buru-buru. Kenapa? Cuma skip sarapan dulu. Kenapa? Untuk nambah jendela puasa, pastikan kamu nyaman. Kenapa? Kamu harus recover dari stres yang kamu berikan di hari itu. Apa stres yang aku berikan? Aku puasa, olahraga. Itu loh. Percaya nggak? Ini basic banget kan? Iya. Mau sampai 10 tahun KF, belum tentu ngerti. Ayo. Nah, tuh. Ngerti nggak? Mau sampai 10 tahun KF, belum tentu ngerti. Pentingnya kenapa ngosongin dari nol. Kalau istilahku simple. Reset, pastikan harus di reset tiap pagi.
Jadi, Mas, aku setiap hari puasa cuma makan sekali sehari loh. Aku setiap hari olahraganya gila-gilaan loh. Aku mah udah paling top deh jalanin protokol. Protokol apa? Protokol apa? Emang kamu sehat dengan gitu? Aku tanya. Aku WF terus. Wah, aku olahraganya abis-abisan gila-gilaan. Taat deh. Aku nggak ngajarin kayak gitu deh. Emang aku ngajarin kamu olahraga abis-abisan? Emang aku ngajarin kamu puasa panjang-panjang? Emang aku ngajarin kamu WF terus-terusan? Masa nggak ngajarin itu deh? Kan aku ngajarinnya adaptasi. Makanya ngerti dulu sehatnya itu apa. Jangan puasanya dibilang sehat. Jangan olahraganya dibilang sehat. Puasa dan olahraga itu cuma ngisi teko. Coba nggak dikosongin, luber besok diisi lagi. Luber nggak? Masih penuh. Isi dengan dosis yang sama atau malah lebih. Luber nggak? Itu ilmunya. Itu KF. Hari Minggu bongkar habis-habisan. Sekarang istirahat dulu tidur. Biar penasaran. Ajak semuanya biar ngerti. Oke? Sepakat? Bilang sepakat? Siap. Nah, biar penasaran, tapi biar ya ini aku learning by doing ya. Aku belajar. Aku nggak tahu nih malam ini sukses apa enggak aku menyederhanakan. Tapi mudah-mudahan hari Minggu aku bisa lebih menyederhanakan. Aku lagi berusaha untuk melihat orang secara fisiologi. Kadang-kadang sesuatu yang ditangkap dia bagus, ternyata enggak ya. Karena beda banget. Kenapa aku sampai berbusa di setiap TFH jelasin fisiologi? Kenapa aku kayak gini-gini? Kenapa? Karena aku juga belajar menyederhanain, tapi belajar orang juga bijak dalam menjalankan gaya hidupnya. Kenapa bijak dalam gaya hidupnya? Karena semua orang kan mau usaha sehat. Jangan sampai apa yang dia kira sehat, itu sehat. Aku nggak mau. Makanya loh, ini kayaknya orang-orang pada salah kaprah nih, aku bilang. Kayaknya udah kemana-mana duluan. Memang betul, puasa dan olahraga itu dua-duanya betul. Dua-duanya itu ikhtiar sehat, bukan sehat loh. Aku nggak pernah bilang puasa itu sehatnya. Puasa itu ikhtiar untuk sehatnya. Olahraga itu ikhtiar untuk sehatnya. Artinya memberi stres untuk punya stres resistan. Kapan kamu bisa punya kamu stres resistannya? Zona recovery yang sempurna. Ada bahan baku dan diproses. Makan, digest, terus rest, terus sleep, terus dikerjain itu, diperbaiki semua, ditambah mitokondrianya. Besok pagi kamu punya stres resistan baru dari yang kemarin. Yang kemarin ini belum sehatnya. Setelah ini kamu baru sehat. Bayangin kalau kamu numpukin stres ini, nggak pernah di recover, banyak utang, terus kamu ngarepin hari berikutnya kamu selalu lebih sehat terus. Itu namanya ngayal. Nah, yang 10 tidur lebih lagi. Tak keseruan hari Minggu aja. Mudah-mudahan udah terbersit sekilas mengenai apa itu fisiologi dari ketosis. Berarti thank you ini Mbak Vanda, ya kan, walaupun tidak sempat closing statement, tapi aku percaya dengan Mbak Vanda juga sharing itu memberi satu insight juga, ya kan. Tadi ada satu slide-nya yang membicarakan bahwa walaupun protokolnya masih belum sesuai, nah itu jangan dipusingin. Karena sebenarnya yang dipusingin itu bukan sesuai protokol atau enggak. Ngerti esensinya enggak, itu tadi loh. Esensinya dulu. Baca protokol kalau nggak ngerti esensi juga buat apa? Makanya kan nggak semua bisa dijelaskan dengan tulisan. Makanya aku paling nggak bisa nulis, makanya siapa yang bisa lebih pintar dari aku terus deh, gitu. Jelasin deh. Ya, thank you, selamat, thank you juga Mbak Vanda, Mas Tio yang nggak pernah bosan-bosan ya. Kalau keseruan selalu jadi telat, jadi pada perang tidur. Waktunya lunasin tidur lagi besok. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Kita jumpa lagi nanti di SFH. Semoga bermanfaat. Jangan lupakan SFH hari Minggu. Ya, udah pasti. Start dari basic lagi.
Ya. Ya, kita refresh terus. Sip. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi nanti di TSFH hari Minggu ya. Pastikan teman-teman hadir dan sudah registrasi ya. Oke, selamat malam. Sampai jumpa. Bye-bye.